Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang baru saja terbangun. Kemudian si cewek memberitahu kalau ini adalah hari jadi ke-100 mereka. Han Ji-hun tiba-tiba memberikan hadiah berupa sebuah kalung. Tapi itu bukanlah hadiah untuk hari jadi mereka, melainkan hadiah perpisahan. 이별 선물이야? Ji-hun merupakan wakil CEO sebuah restoran terkenal yang bernama Promise. Hari itu restoran tersebut mengundang para wartawan untuk mencicipi dan memberikan komentar atas makanan yang disajikan restoran itu. Di luar restoran, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Kang Hye-soo dan putrinya bernama Cha Eun-sung. Dia sengaja datang ke restoran itu untuk wawancara kerja. Sementara saat itu Ji-hun meminjam mobil manajernya untuk pergi ke kantor pusat. Karena kebetulan mobilnya saat ini sedang di bengkel. Sang manajer pun berpesan agar berhati-hati karena beberapa hari lalu Ji-hun sempat menabrakkan mobilnya. Di sisi lain, terlihat Eun-sung sedang bermain dengan seekor kucing dan dia mengejar kucing itu hingga dia hampir tertabrak. Ji-hun terlihat sangat kebingungan, apalagi dia melihat Hye-soo pingsan padahal dia yakin dia tidak menabraknya. Orang-orang di sekitar juga makin membuatnya panik karena mereka terus mendesaknya untuk membawa wanita itu ke rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, Hye-soo belum juga sadar. Ho-jun sempat menelpon dan memperingatkannya. Jangan-jangan wanita yang dia tabrak adalah seorang penipu yang mau memeras uang Ji-hun. Saat bersamaan, ada seorang pria yang menelpon ke ponsel Hye-soo, tapi belum diketahui siapa pria tersebut. Beberapa waktu kemudian Hye-soo pun tersadar dan dia nggak mengingat apa yang terjadi. Putrinya yang sedari tadi khawatir langsung menuduh kalau Ji-hun telah menabrak ibunya. Ibunya pun menjelaskan kalau dia baik-baik saja dan langsung mengajak Eun-sung pergi. Namun Ji-hun melarangnya pergi sebelum Hye-soo melakukan tes kesehatan karena dia khawatir jika sewaktu-waktu Hye-soo bisa menuduh dan menuntutnya atas kecelakaan tersebut. Selagi diperiksa, Ji-hun pun menunggu di luar bersama Eun-sung. Dia sempat mengajaknya mengobrol, tapi Eun-sung terus menyalahkannya atas kecelakaan yang terjadi pada ibunya. Beberapa waktu berselang, Hye-soo pun selesai menjalani tes dan Ji-hun menghampirinya sembari mengembalikan ponselnya. Ji-hun kemudian dipanggil untuk menyelesaikan tagihan rumah sakit. Saat yang sama ada seorang pria menghampirinya. Dan ini merupakan pria yang tadi menelpon ke ponsel Hye-soo. Entah bagaimana dia tahu soal kecelakaan tadi dan pria ini mengira kalau Hye-soo mendapat uang ganti rugi karena kecelakaan tersebut. Pria ini kemudian mencarinya dan saat mereka berpapasan, Hye-soo langsung berlari menghindarinya. Dia kemudian bersembunyi di mobil Ji-hun, tapi Ji-hun memaksa mereka untuk turun dari mobilnya karena dia masih menyangka Hye-soo adalah sindikat penipu yang cuma mau memeras uangnya. 이걸로 끝내요. Di malam harinya, Ji-hun menghadiri perayaan ulang tahun ayahnya. Di sana juga hadir anggota keluarganya, yaitu kakaknya dan ibu tirinya. Saat bersamaan, ibu kandung Ji-hun datang ke rumah itu dan memaksa untuk masuk. Tapi ayahnya tidak mengizinkannya masuk. Dia bahkan menyuruh Ji-hun untuk mengusir ibunya. Ji-hun pun terpaksa membawa ibunya pergi. Apalagi dia melihat ibunya saat itu sedang mabuk berat. Saat yang sama ada seorang lagi yang datang. Dia merupakan calon istri Jung-hun yang bernama Na-yun. Ji-hun kemudian mengantar ibunya ke rumahnya. Sebenarnya dia sudah berkali-kali melarang ibunya minum alkohol. Karena penyakit ibunya saat ini akan membuat penyakitnya bertambah parah jika ia minum alkohol. Tapi ibunya seakan gak peduli lagi pada dirinya. Dia merasa hidupnya sudah gak ada gunanya. Bahkan suaminya sendiri gak mau menemuinya. Padahal katanya dia cuma ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Di sisi lain, terlihat Hye-soo sedang mengemasi barang-barangnya. Melihat hal itu, Eun-sung pun langsung bertanya, apakah kita akan pindah? Karena ternyata mereka sudah beberapa kali berpindah rumah. Hye-soo pun menjawab iya, katanya rumah ini terlalu kecil, jadi mereka akan mencari rumah yang sedikit lebih luas. Eun-sung juga sempat bertanya mengapa pria di rumah sakit itu mengejar mereka dan kenapa mereka harus lari. Namun Hye-soo beralasan kalau pria itu mengejarnya karena dia tidak menyelesaikan tes kesehatannya. Eun-sung pun mencoba untuk percaya dengan ibunya meskipun dia berkata, 나한테 뭐든지 다 얘기해도 괜찮아. 나 얘기 아니야. Seperti biasa, malam itu Ji-hun tidak pulang ke rumah, melainkan dia menginap di ruang kerjanya yang berada di lantai atas restoran. Saat di sana dia sempat teringat dengan Na-yun.
dan sepertinya mereka ini pernah memiliki hubungan spesial. Saat yang sama penjaga ibunya menelpon dan memberitahu bahwa ibu Ji-hoon pingsan dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Harusnya pagi itu ibunya dioperasi, namun dokter membatalkan operasinya karena kondisi ibunya yang gak memungkinkan. Dokter juga berkata penyakit ibunya bertambah parah lebih cepat dari dugaannya dan ibunya membutuhkan donor liver secepatnya. Ji-hoon sempat mengajukan diri mengingat dia adalah putra kandung ibunya. Tapi kata dokter, Ji-hoon tidak bisa menjadi pendonor karena kondisi kesehatannya. Jadi mau gak mau mereka harus mencari pendonor dari orang lain secepatnya. Meskipun dokter belum berani memprediksi berapa lama lagi waktu ibunya. Sementara pagi itu Hae-sung melihat pria itu tiba-tiba berada di rumahnya. By the way, nama pria ini adalah Daewon. Jadi selama ini Daewon mencari Hae-sung karena Hae-sung memiliki hutang yang belum dia bayar. Dengan kata lain pria ini adalah rentenir. Sebenarnya Hae-sung sudah membayar sebagian besar hutangnya. Tapi kata rentenir itu, Hae-sung masih memiliki hutang sejumlah $100.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Tapi setelah mendengar jumlah hutangnya, Hae-sung menolak untuk membayarnya. Katanya dia sudah mencicil hutangnya sejak suaminya meninggal dan harusnya uang yang dicicilnya itu sudah cukup untuk membayar pokok pinjamannya. Apalagi ternyata bukan Hae-sung yang meminjam uang dari rentenir ini, melainkan suaminya yang sudah meninggal. Tapi tentu saja rentenir ini terus memaksa, bahkan dia menyarankan agar Hae-sung menjual tubuhnya agar bisa membayar hutang tersebut. Dia juga sempat menyinggung putri Hae-sung yang mungkin saat beranjak dewasa nanti bisa menghasilkan uang dengan cara cepat. Tapi kali itu rentenir itu masih memberinya waktu sambil mengancam agar Hae-sung tidak melarikan diri. Setelah mereka pergi, Hae-sung mendapat telepon dari restoran Promise dan mereka memberitahu bahwa Hae-sung diterima bekerja di restoran itu. Dia pun langsung menemui manajer restoran tersebut. Di sana manajer itu berkata bahwa ada karyawan di restoran itu yang merekomendasikan Hae-sung. Itulah makanya Hae-sung bisa diterima dengan mudah di restoran tersebut. Di tempat berbeda, saat itu Ji-hoon sedang menemui pamannya. Sebelumnya dia pernah meminta pamannya untuk menjadi pendonor buat ibu Ji-hoon. Dan setelah diperiksa, ternyata pamannya bisa menjadi pendonor. Tapi suatu waktu, ibu Ji-hoon pernah membuatnya sakit hati. Di mana waktu itu paman meminjam uang $100 untuk biaya operasi istrinya. Tapi waktu itu, ibu Ji-hoon tidak mau memberikannya. Bahkan dia berkata kalau paman bukan lagi keluarganya. Akibatnya istri paman pun meninggal karena terlambat dioperasi. Sejak saat itu paman pun sakit hati dan sekarang dia menolak untuk menjadi pendonor. Ji-hoon sempat memohon dan dia berkata akan memberikan apapun yang pamannya mau. Tapi paman berkata dia nggak butuh uang Ji-hoon meskipun Ji-hoon akan memberikan $1 juta. Tapi katanya dia akan mempertimbangkannya jika Ji-hoon atau ibunya bisa menghidupkan kembali istri paman yang sudah mati. Setelah ditolak, Ji-hoon kemudian menemui ibunya. Saat itu ibunya terlihat khawatir dengan hidupnya yang gak lama lagi. Dia bahkan memohon agar Ji-hoon menyelamatkannya. Katanya jika dia hidup, dia akan berhenti minum dan menuruti semua nasihat Ji-hoon. Sebenarnya ibu belum mau mati karena dia belum bisa melihat masa-masa kejayaan putranya. Dia berharap bisa melihat Ji-hoon sukses dalam usahanya, lalu menikah dan mempunyai keturunan. Itu semua merupakan harapannya yang belum terwujud. Sementara hari itu adalah hari pertama Hae-sung bekerja. Tapi meskipun ini hari pertamanya, dia sudah bertanya soal kenaikan gaji pada kepala chef. Saat akan pulang, ada seorang pegawai restoran yang menghampirinya. Dia adalah Sung-jo, adik mendiang suami Hae-sung atau adik ipar Hae-sung. Dan dialah yang merekomendasikan Hae-sung sehingga dia bisa mudah diterima bekerja di restoran ini. Sebenarnya Hae-sung baru tahu hal itu. Dia bahkan baru tahu kalau Sung-jo bekerja di restoran tersebut. Setelahnya Hae-sung menemui teman dekatnya yaitu Ju-yeon. Di sana dia curhat soal rentenir yang terus menghantui hidupnya dan memaksa untuk melunasi hutang-hutangnya. Sebenarnya Ju-yeon merasa kasihan karena hutang yang ditinggalkan suami Hae-sung sekarang hidupnya jadi nggak tenang. Tapi sepertinya Hae-sung nggak mau menyalahkan suaminya. Katanya suaminya terlalu baik pada orang lain. Makanya dia bisa ditipu dan malah punya banyak hutang. Hae-sung kemudian menjemput Eun-sung di sekolahnya. Hae-sung dan Eun-sung kemudian pulang ke rumah.
Tapi di sana dia melihat rentenir itu sudah berada di depan rumahnya. Dia pun membawa Eun-sung untuk pergi ke satu tempat sembari menunggu rentenir itu pergi dari rumahnya. Di sisi lain, Ji-hoon masih kebingungan mencari donor untuk ibunya. Apalagi pendonor satu-satunya yaitu pamannya sekarang menolak untuk jadi pendonor. Ibunya juga nggak punya saudara lain karena ibunya telah memutuskan hubungan dengan semua keluarganya. Sampai larut malam, Hee-soo masih belum berani kembali ke rumah. Sementara dia melihat Eun-sung sudah kedinginan, Hee-soo pun mengajak Eun-sung masuk ke restoran tempat dia bekerja agar mereka bisa menghangatkan diri. Di sana dia pun mencoba menghibur Eun-sung sambil menjelaskan bahwa ini adalah tempatnya bekerja dan apa pekerjaannya. Namun sepertinya dia nggak bisa lagi membohongi Eun-sung karena Eun-sung mengetahui bahwa pria yang ada di depan rumahnya mencari ibunya untuk mengambil uangnya. Dengan polosnya, Eun-sung memberikan uang tabungannya dan menyuruh ibunya untuk memberikan uang itu agar mereka bisa pulang ke rumah. Di sisi lain, kita melihat Seung-jo menemui bibinya yang masih berjualan hingga larut malam. By the way, dia adalah ibu dari suami Hee-soo atau ibu mertua Hee-soo. Tapi sepertinya hubungan Hee-soo dan ibu mertuanya sedang tidak baik. Karena saat Seung-jo membahas tentang Hee-soo, ibu ini langsung marah dan memintanya untuk tidak membahas Hee-soo. Ketika Eun-sung sudah tertidur, Hee-soo sempat melihat Ji-hoon di restoran itu. Tapi saat itu dia belum tahu bahwa Ji-hoon adalah pemilik restoran itu. Yang dia tahu Ji-hoon hanyalah pria sombong yang pernah menabraknya. Dia sempat mendengar percakapan Ji-hoon dan manajer restoran, di mana saat itu Ji-hoon meminta dicarikan wanita untuk dia nikahi. Ji-hoon ingin memenuhi keinginan terakhir ibunya, di mana ibunya ingin melihat putranya menikah sebelum dia meninggal. Tapi istri yang dia cari bukan cuma untuk menjadi pasangan hidupnya, tapi juga wanita yang mau menjadi pendonor untuk ibunya. Intinya Ji-hoon meminta dicarikan wanita yang mau menjadi istri sekaligus yang mau mendonorkan livernya untuk ibunya. Ji-hoon bahkan siap membayar berapapun untuk wanita tersebut. Mendengar hal itu, Hee-soo merasa sangat tertarik. Tapi tanpa sengaja dia sempat menjatuhkan barang yang akhirnya membuat Ji-hoon mengejarnya. Tapi tiba-tiba Hee-soo berhenti berlari lalu berkata, 제가 해드릴게요. Manajer restoran kemudian menghampiri mereka dan dia pun menjelaskan ke Ji-hoon bahwa Hee-soo adalah karyawan di sini. Tapi tiba-tiba Hee-soo seperti tersadar dan dia meminta Ji-hoon melupakan apa yang ia katakan tadi. Ji-hoon juga memberitahu bahwa Hee-soo adalah orang yang dia sebut penipu karena dia pingsan padahal tidak tertabrak mobilnya. Dan dia menyalahkan manajernya karena telah merekrut orang sembarangan. Tapi kata Ho-jun, Hee-soo memiliki banyak pengalaman sebagai koki dan juga ada seorang karyawan yang merekomendasikannya. Saat tiba di rumah, pemilik tempat itu memberitahu bahwa tadi ada 2 orang pria yang mencari Hee-soo dan dia langsung tahu bahwa pria itu ingin menagih hutang. Hee-soo pun terus memikirkan perkataan Ji-hoon. Dia sangat tergiur dengan jumlah uang yang Ji-hoon tawarkan. Meskipun dia tahu itu merupakan cara yang salah untuk mendapatkan uang. Pagi harinya, Ji-hoon buru-buru datang ke rumah sakit karena dia mendapat info bahwa ibunya tiba-tiba menghilang. Saat itu ibunya datang ke rumah ayah Ji-hoon atau suaminya. Saat melihatnya, Sungkook langsung mengusir Miran. Tapi Miran terpaksa datang karena Sungkook nggak bisa dihubungi. Padahal dia cuma mau mengucapkan selamat ulang tahun. Dia bahkan memakai baju pemberian Sungkook 30 tahun yang lalu. Dan Miran memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Selain itu Miran datang untuk mengucapkan salam terakhirnya. Miran sempat bertanya seberapa berhargakah dia bagi Sungkook. Tapi belum sempat menjawab pertanyaannya. Istri pertama Sungkook yaitu Sun Young datang dan langsung mengusirnya. Miran sempat menitipkan hadiahnya yang ternyata itu adalah makanan kesukaan Sungkook yang dia masak sendiri. Dan jelas saja itu membuat Sun Young bertambah marah. Dia pun membuang makanan buatan Miran. Melihat hal itu Miran tiba-tiba menangis karena dia merasa tidak bersalah. Dia berkata dulu Sungkook sendiri yang datang dan merayunya. Tapi sekarang dia malah nggak dianggap dan hidupnya jadi berantakan. Ji-hoon pun membawa ibunya kembali ke rumah sakit. By the way, ibunya ini menderita penyakit sirosis hati atau kerusakan hati. Dan untuk itu dia membutuhkan donor secepatnya.
Dulu setelah dia melahirkan Jihoon, dia sengaja mengirim Jihoon ke rumah ayahnya karena dia khawatir kalau dia nggak mampu menjaga Jihoon. Waktu itu Miran sangat berterima kasih saat suaminya berkata akan merawat Jihoon karena dengan begitu dia yakin putranya bisa hidup lebih layak. Tentu saja seumur hidupnya Miran menyesali keputusannya itu. Dia takut Jihoon akan membenci ibunya. Namun Jihoon sama sekali tidak menyalahkan ibunya dan dia tidak pernah membenci ibunya. Malah dia meyakinkan ibunya kalau dia akan mencarikan pendonor untuk ibunya. 착하고 정말 이쁜 아들이야. Setelah mengatakan hal itu, Jihoon meminta manajernya untuk memeriksa kembali latar belakang Haesoo. Beberapa waktu kemudian, rentenir dan seorang temannya tiba-tiba datang ke restoran untuk mencari Haesoo. Saat melihatnya, Haesoo berniat mengajaknya keluar untuk berbicara. Namun rentenir itu malah membuat keributan dan memberitahu ke semua pegawai mengenai hutang Haesoo. Sungjo sempat mencoba menghadang mereka, tapi dia cuma sendirian. Hingga akhirnya kepala chef terpaksa turun tangan. Setelah kejadian itu, Haesoo pun meminta maaf pada Jihoon. Dia juga berjanji akan mengganti kerusakan secara bertahap. Dan Haesoo berniat mengundurkan diri karena telah membuat malu nama restoran. Di malam harinya, Haesoo mengambil kembali uang deposit rumahnya karena rencananya dia akan pindah dari tempat itu. Saat kembali ke rumah, tiba-tiba Eun-sung memberikannya kue sebagai ucapan selamat atas pekerjaan baru ibunya. Mereka pun memakan bersama kue sederhana pemberian Eun-sung. Di sisi lain, kakaknya Jihoon yaitu Jung-hoon mengenalkan calon istrinya pada Jihoon. Tapi ternyata Jihoon dan Na-yoon sudah saling mengenal. Malah faktanya, dulu mereka pernah menjalin hubungan spesial. Uniknya kakak dan juga keluarganya tidak tahu soal itu. Oh iya, meskipun ibu mereka berbeda, tapi Jung-hoon sangat menyayangi adiknya. Karena sedari umur 12 tahun, Jihoon sudah tinggal di rumah ayahnya bersama Jung-hoon. Jadi bisa dibilang hubungan mereka cukup dekat. 와인 좋아하시죠? Keesokan harinya, tiba-tiba Jihoon datang ke rumah Haesoo. Namun pemilik rumah memberitahu bahwa Haesoo sudah pindah. Ibu itu juga mengira kalau Jihoon adalah debt collector yang ingin menagih hutang Haesoo. Jadi dia pun langsung mengusirnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja dia melihat Haesoo yang sudah bekerja di tempat lain. Dia pun langsung menarik Haesoo dan mengajaknya berbicara. Di sana Jihoon bertanya apakah tawaran Haesoo di malam itu masih berlaku karena sekarang dia berniat menikahi Haesoo sekaligus untuk bisa menjadi pendonor buat ibunya. By the way, di Korea ada hukum yang memperbolehkan donor organ asalkan si pendonor itu masih bagian dari anggota keluarga. Itu sebabnya Jihoon harus menikahi Haesoo agar Haesoo bisa menjadi pendonor. Karena kalau mereka tidak memiliki hubungan keluarga, tindakan itu bisa disebut tindakan ilegal dan sangat berat ancaman hukumannya. Jadi ini semacam pernikahan kontrak sampai transplantasi itu dilakukan. Tentu saja sebelum itu, Haesoo harus melakukan tes kesehatan untuk mengetahui apakah dia cocok jadi pendonor untuk ibu Jihoon. Tapi saat itu Haesoo berkata dia perlu waktu untuk pikir-pikir. Hal itu membuat Jihoon agak bingung karena sebelumnya Haesoo sendiri yang menawarkan diri. Dan juga Jihoon gak punya banyak waktu untuk menunggu mengingat kondisi ibunya yang makin hari makin menurun. Tapi semakin lama perkataan Jihoon seperti merendahkan Haesoo. Dia bahkan sempat menyebut Haesoo wanita rendahan yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. 어쩜 그쪽이 이 밑바닥에서 탈출할 수 있는 유일한 기회일지도 몰라. Jelas Haesoo gak terima dengan perkataan itu dan akhirnya dia malah menolak untuk melakukannya. Jihoon sempat mengejarnya dan sialnya dia malah berpapasan dengan Jung-hoon. Setelah selesai bekerja, Haesoo pun pulang ke rumah dan ternyata dia dan Eun-sung saat ini menumpang di rumah Juyeon. Keesokan harinya, Haesoo memutuskan untuk libur 1 hari. Dia pun memasakkan Juyeon sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan menumpang di rumahnya. Haesoo juga sempat mengajaknya minum bareng, tapi sialnya tutup kaleng minuman Haesoo rusak. Melihat hal itu, Haesoo seperti tertawa dalam tangisannya. Dia merasa gak ada satupun hal di dunia ini yang memihak padanya, padahal dia cuma ingin impian sederhana, yaitu membuka restoran kecil dan hidup berdua bersama putrinya.
Tapi hal kecil itu begitu sulit untuk diraih. Satu-satunya yang menguatkannya menjalani semua ini tentu saja adalah putrinya. Hari itu Hesu ingin melamar kerja di perusahaan lain. Tapi sebelum itu dia harus melakukan tes kesehatan. Seorang perawat yang pernah memeriksakan kesehatannya waktu dia tertabrak mobil tiba-tiba memanggilnya. Karena Hesu belum mengambil hasil tes kesehatan waktu itu. Berdasar hasil tes kesehatannya, dokter memberitahu bahwa di dalam tubuh Hesu ada tumor. Saat ini dokter nggak bisa melakukan operasi karena tumor itu terletak di bagian yang berbahaya. Jadi dia menyarankan agar Hesu menjalani terapi radiasi. Dokter juga menilai tumor itu sangat berbahaya. Bahkan dia memprediksi kemungkinan hidup Hesu tidak akan lama lagi. Setelah mendengar hal itu, dia seperti putus asa untuk melanjutkan hidupnya. Untungnya bayangan Eun-sung tiba-tiba muncul di benaknya dan kembali menguatkan semangatnya. Sementara saat itu Seung-jo melihat Eun-sung di depan restoran. Katanya dia sengaja datang untuk menunggu ibunya pulang kerja. Artinya Eun-sung belum tahu kalau ibunya sudah tidak lagi bekerja di sini. Seung-jo kemudian membelikannya es krim sembari menunggu Hesu. Eun-sung sebenarnya tidak mengenalnya karena terakhir kali mereka bertemu adalah saat Eun-sung masih kecil. Dia juga sempat bertemu Ji-hoon, tapi sepertinya Eun-sung masih kesal padanya. Ji-hoon sampai saat ini masih terus mencari Hesu. Berkali-kali dia menghubunginya, tapi Hesu terus mengabaikan panggilan tersebut. Di malam harinya, Eun-sung sempat bercerita bahwa dia tadi datang ke restoran untuk menemui ibunya. Dia juga menceritakan soal Seung-jo yang membelikannya es krim dan sangat baik padanya. Diam-diam Eun-sung sempat memasukkan makanan itu ke plastik. Katanya dia ingin memberikan makanan itu untuk anak kucing yang dia temukan di depan restoran. Gak berselang lama, Ji-hoon mendapat telepon dari rumah sakit karena kondisi ibunya memburuk. Di tempat lain, Hesu terus kepikiran dengan perkataan dokter, terutama saat dokter berkata kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Sembari melihat album foto lamanya, dia pun memikirkan jalan keluar dari permasalahannya, terutama masalah hutang suaminya yang masih belum dia lunasi. Hingga di pagi harinya, Hesu memutuskan untuk menemui Ji-hoon. Hesu berkata bahwa dia menyesal dengan perkataannya yang telah menolak tawaran Ji-hoon. Tapi sekarang dia sudah setuju untuk menikah kontrak dengan Ji-hoon dan dia meminta bayaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Eun-sung sampai dia dewasa. Ji-hoon pun setuju untuk memenuhi syarat itu. Tapi sebelumnya Hesu harus melakukan tes kesehatan untuk mengetahui apakah dia bisa menjadi pendonor. Lalu singkat waktu, Hesu pun melakukan tes kesehatan dan di hadapan perawat, dia mengaku sebagai istri Ji-hoon. Ho-jun sedikit kaget ketika mengetahui Hesu berubah pikiran dan akhirnya setuju untuk menjadi istri sekaligus pendonor. Tapi menurutnya hal ini tetap sangat berbahaya, apalagi jika rumah sakit tahu bahwa Ji-hoon sengaja memperistri Hesu untuk menjadi pendonor buat ibunya. Keesokan harinya, Hesu menemui dokternya dan memberitahu dia ingin menunda pengobatan kankernya. Katanya saat ini dia masih belum merasakan efek kankernya dan juga dia nggak punya biaya untuk pengobatannya. Setelahnya dia pun menemui Ji-hoon dan saat itu Ji-hoon memberikan uang muka karena Hesu lolos di tes kesehatan dan dia bisa mentransplantasikan livernya. Selanjutnya mereka harus membuat seolah-olah pernikahan mereka murni karena cinta, bukan kontrak bisnis atau semacamnya, agar rumah sakit tidak curiga. Dan nanti setelah operasi selesai, Ji-hoon akan menceraikannya. Sesuai rencana, hari ini mereka akan berfoto layaknya pasangan yang akan menikah. Sesi foto itu terasa sangat berat, terlebih mereka berdua baru saja mengenal. Nantinya hasil foto ini akan Ji-hoon manipulasi sehingga terlihat kalau sesi pemotretan ini diambil 1 tahun yang lalu. Dan dia juga akan beralibi bahwa mereka bertunangan secara diam-diam. Ji-hoon juga meminta Hesu untuk kembali bekerja di restorannya. Sebelum pergi dia mengingatkan bahwa minggu depan mereka akan diwawancarai pihak rumah sakit. Jadi dia meminta Hesu berlatih akting. Sementara malam itu Ji-hoon datang mengunjungi ibunya, tapi saat melihatnya, ibunya langsung meminta Ji-hoon untuk membawanya pulang.
Katanya dia ingin menyelesaikan semuanya sebelum pergi dari dunia ini. Tapi tentu saja Jihoon gak mungkin menuruti itu. Dan dia memberitahu bahwa dia sudah menemukan donor untuk ibunya. Namun dia belum memberitahu siapa pendonor itu. 나중에 설명할게요. 일단 내가 하자는 대로 따라만 와요. Keesokan harinya Hee-soo pun kembali bekerja di restoran. Para pegawai di sana cukup kaget melihat Hee-soo kembali karena semua pegawai tahu betapa kejamnya Jihoon. Sama halnya dengan Sung-jo. Saat itu dia juga bertanya mengenai hutang Hee-soo. Dan kata Hee-soo ada orang yang membantunya untuk menyelesaikan masalahnya dengan rentenir itu. Di sana ada seorang pegawai restoran yang sepertinya menyukai Sung-jo. Di sisi lain, manajer restoran memberikan profil serta informasi pribadi Jihoon yang harus Hee-soo pelajari. Begitupun sebaliknya, Hee-soo memberikan profil serta informasi pribadinya untuk dipelajari Jihoon. Informasi mereka berdua harus sama-sama mereka pelajari karena minggu depan mereka akan diwawancarai pihak rumah sakit. Ho-jun juga meminta Hee-soo untuk tinggal di restoran agar setelah selesai bekerja, dia dan Jihoon bisa belajar bersama mengenai diri mereka masing-masing. Di malam harinya, Jihoon menemui ayahnya untuk laporan mengenai proses bisnisnya. Ayahnya sempat menunjukkan foto seorang wanita dan meminta Jihoon berkenalan dengan wanita itu. Atau dengan kata lain, ayahnya ingin menjodohkannya dengan wanita itu. Tapi Jihoon cuma berkata, dia belum ada niat menikah saat ini. Saat yang sama, ibu tirinya yaitu Sun-young mengajaknya menonton pertunjukan Nayun. Dalam perjalanan, Sun-young sempat menyarankan agar Jihoon membawa Miran atau ibu kandungnya ke psikiater. Karena dia merasa Miran masih berharap bisa balikan dengan ayah Jihoon. Padahal ayah Jihoon sudah lama menceraikannya. Sebelum memulai, Nayun sempat melihat calon suaminya di bangku penonton. Tapi saat itu pandangannya lebih tertuju ke Jihoon. Setelah pertunjukan selesai, tanpa sengaja mereka sempat bertemu. Namun saat melihat Nayun, Jihoon seperti ingin menghindarinya. Nayun pun langsung berkata bahwa Jihoon adalah seorang pengecut yang bisanya cuma menghindar. Jihoon juga nggak berani memberitahu keluarganya bahwa Nayun adalah mantan kekasihnya. Padahal Nayun mengharapkan hal itu agar pernikahannya dengan kakak Jihoon batal. Sementara saat itu Hee-soo sedang memeriksa satu ruangan di restoran. Saat yang sama Jihoon menghampirinya dan dia menyuruh Hee-soo untuk tinggal di ruangannya agar dia bisa mudah mencari Hee-soo. Namun alih-alih menerima tawaran itu, Hee-soo lebih memilih untuk menyewa ruangan kecil tadi untuk tempat tinggalnya. Jihoon kemudian menunjukkan hasil foto mereka yang telah dia manipulasi sehingga terlihat seperti foto 1 tahun yang lalu. Dia juga memberikan daftar pertanyaan yang biasa ditanyakan pihak rumah sakit. Mereka pun mulai mempraktekkan akting mereka, di mana nanti mereka akan mengaku sudah berpacaran selama 2 tahun. Jihoon sempat bertanya kapan suami Hee-soo meninggal. Hee-soo pun menjawab suaminya meninggal saat Eun-sang baru lahir dan suaminya meninggal karena kecelakaan mobil. Jadi Eun-sang belum pernah melihat ayahnya secara langsung. Sebenarnya Hee-soo juga mengalami hal serupa, di mana kedua orang tuanya meninggal saat dia masih bayi dan neneknya lah yang telah merawat dan membesarkannya. Saat Hee-soo pulang, Ju-yeon sempat melihatnya turun dari mobil mewah. Ju-yeon pun langsung bertanya mengapa direktur restoran mengantarkannya pulang. Namun saat itu Hee-soo belum mau jujur dan cuma berkata direktur restoran mengantarnya karena ini sudah larut malam. Seperti biasa, setiap pagi perawat rumah sakit akan memeriksa Miran. Tapi saat itu dia sempat berkata, Anda ini sangat beruntung karena menantu Anda mau jadi pendonor. Miran pun sangat kaget mendengar hal itu karena Jihoon belum memberitahu apapun. Miran pun langsung menghubungi Jihoon dan bertanya soal itu. Namun saat itu Jihoon lagi sibuk, jadi katanya nanti dia akan jelaskan secara langsung di rumah sakit. Beberapa waktu berselang, manajer restoran atau Ho-jun datang mengunjunginya. Namun saat melihatnya, Miran langsung berkata, Awalnya Ho-jun tidak mau memberitahunya karena dia berpikir harusnya Jihoon sendiri yang memberitahu ibunya. Tapi Miran sempat mengancam akan mencari tahu sendiri dari rumah sakit, sehingga Ho-jun pun terpaksa memberitahunya. Ho-jun menjelaskan bahwa Jihoon dan wanita itu bertemu saat mereka belajar di luar negeri. Dia menjelaskan wanita itu adalah janda dengan anak 1. Itu sebabnya Jihoon takut untuk memberitahu ibunya. Sementara hari itu Hee-soo pindah ke restoran. Eun-sang terlihat sangat bahagia karena dia bisa dekat dengan ibunya saat bekerja.
Tapi Seungju semakin heran mengapa Jihoon mengizinkannya tinggal di restoran karena semua karyawan tahu bagaimana tegasnya Jihoon pada karyawannya. Setelah dari rumah sakit, Hojun pun langsung bertanya mengapa Jihoon menyembunyikan semua itu dari ibunya. Karena menurutnya cepat atau lambat, ibunya pasti tahu tentang pernikahan palsu yang akan Jihoon lakukan. Dan nantinya situasinya malah akan bertambah parah. Jihoon juga memberikan daftar baru yang harus Hesu pelajari agar dia bisa mengarang cerita saat bertemu ibu Jihoon, di mana Hesu harus berbohong mengenai riwayat pendidikan dan latar belakang keluarganya. Karena katanya fakta tentang keluarga Hesu yang berantakan dan juga seorang janda yang memiliki banyak hutang pasti membuat ibu Jihoon tidak menyetujui pernikahan mereka. Namun perkataan itu seakan merendahkan Hesu karena meskipun dengan semua kekurangannya, Hesu telah melalui perjuangan yang sangat keras untuk tetap bisa hidup sambil melunasi hutang suaminya. Bukan cuma Hesu yang menyadari betapa kasar dan arogannya Jihoon, bahkan kepala chef yang sudah sangat lama bekerja di sana juga membencinya. Menurutnya Jihoon adalah orang yang suka memerintah hanya karena dia punya uang, padahal dia nggak tahu apa-apa dalam memasak. Keesokan harinya, Hesu tiba-tiba datang ke tempat ibu mertuanya berjualan. Saat yang sama beberapa petugas datang dan menyuruh para pedagang untuk pergi. Hesu pun langsung datang dan membantunya. Tapi saat melihatnya, ibu mertuanya menyuruhnya pergi. Hesu juga sempat mengajaknya minum teh. Tapi lagi-lagi ibu ini menolak. Dia juga membuang barang pemberian Hesu dan meminta Hesu untuk gak lagi menemuinya. Sementara saat itu ibu Jihoon semakin penasaran tentang siapa calon istri Jihoon. Dia pun mulai mengorek informasi dari perawat sambil berpura-pura kalau ponselnya rusak dan meminta perawat itu untuk memberikan kontak menantunya tersebut. Enggak berselang lama, Hesu pun mendapat telepon dari Miran dan saat itu Miran langsung mengajak bertemu. Hesu yang panik sempat menghubungi Jihoon, tapi saat itu Jihoon sedang ada rapat dalam rangka pembukaan restoran yang kedua. Hesu pun gak punya pilihan lain selain menemui ibu Jihoon sendirian. Selama Hesu bekerja, dia menitipkan Eun-sang ke Juyeon. Saat itu Eun-sang pun mengajak Juyeon main-main ke rumah barunya. Tanpa sengaja dia sempat melihat informasi pribadi Jihoon dan juga foto pribadi mereka. Sialnya Eun-sang juga sempat melihatnya dan dia langsung bertanya, mengapa ibuku bersama pria itu? Setelah rapat berakhir, Hojun langsung menghubunginya dan memberitahu bahwa ibunya menyuruh Hesu datang ke rumah sakit. Sementara itu sesi interogasi pun telah dimulai. Miran pun bertanya apa pekerjaan Hesu dan Hesu menjawab bahwa dia adalah seorang chef. Hesu juga menjelaskan bahwa dia dan Jihoon bertemu di luar negeri. Miran juga sempat bertanya, apakah kamu mencintai Jihoon? Hesu dengan terpaksa menjawab iya, tapi Miran langsung merasa ada yang aneh. Karena raut wajah Hesu tidak menunjukkan kalau dia jujur. Dari situ Miran pun menyimpulkan bahwa Jihoon sudah membayar Hesu untuk menikah dan menjadi pendonor. Saat yang sama Jihoon juga tiba dan dia pun terpaksa jujur bahwa dia memang membayar Hesu untuk menyelamatkan ibunya. Menurutnya di dunia ini cuma ada jual beli. Bahkan cinta dan pernikahan menurutnya hanyalah sebuah kesepakatan yang ada timbal baliknya. Sama seperti yang terjadi di antara mereka, yaitu Hesu butuh uang dan Miran butuh hidup. Dan menurutnya kerja sama semacam itu boleh-boleh saja. Tapi menurut ibunya ini adalah masalah yang besar. Karena kalau sampai ketahuan Jihoon bisa dipenjara dan reputasinya bakal hancur dalam sekejap. Padahal selama ini ibunya mengupayakan agar Jihoon bisa hidup enak dan jadi orang sukses. Makanya dia merelakan Jihoon untuk tinggal dan diasuh oleh ayahnya. Karena mereka berdua tetap berbeda pendapat, akhirnya Jihoon menarik Hesu pergi. Namun Hesu juga merasa Jihoon telah bersalah karena membohongi ibunya. Harusnya dia berkata terus terang sedari awal dan meminta persetujuan ibunya. Saat yang sama mereka dihampiri seseorang yang akan mewawancarai mereka tentang donor yang akan dilakukan. Dan karena mereka sudah berkumpul, jadi dia meminta agar wawancara itu dilakukan saat itu juga. Mereka pun terpaksa melakukan wawancara itu. Pria ini pun mengajukan beberapa pertanyaan tentang pekerjaan dan kapan liburan terakhir mereka. Awalnya mereka bisa menjawab pertanyaan itu dengan lancar, hingga pria ini bertanya ke Jihoon siapa nama anak Hesu.
Melihat Jihoon yang kebingungan, Hee-soo pun terpaksa menjawabnya dan itu pasti menambah kecurigaan pria ini. 아, 설마 그거 모르겠습니까? Sebelum mengakhiri wawancara, pria ini memberitahu bahwa masih ada dokumen tambahan yang harus mereka berikan. Dokumen itu untuk menguatkan bahwa mereka memang pernah berpacaran dan menikah karena saling sayang, bukan cuma karena ingin menjadi pendonor. Dan juga pria ini ingin melakukan wawancara lanjutan, tapi nanti mereka harus membawa Eun-sung. Itu artinya mereka harus berterus terang pada Eun-sung dan menyuruh Eun-sung untuk berbohong. Hee-soo jelas gak setuju dengan hal itu, apalagi selama ini dia sudah berulang kali membohongi Eun-sung. Namun mau gak mau mereka harus melakukannya. Jadi Jihoon mengajak Hee-soo dan Eun-sung makan bersama esok hari. Setibanya di rumah, Ju-yeon pun langsung bertanya, "Mengapa kamu bertunangan tanpa memberitahuku?" Dia juga memberitahu bahwa Eun-sung sempat melihat foto tunangan mereka, tapi Ju-yeon berusaha menutupinya. Namun Hee-soo belum mau memberitahunya saat itu. 내가 나중에 설명할게. 나중에 어디? Keesokan harinya, Ho-jun menunjukkan hadiah pemberian Jihoon untuk Eun-sung. Itu semua dilakukannya agar bisa akrab dengan Eun-sung. Hee-soo pun langsung memberikan barang-barang itu ke Eun-sung, tapi dia belum memberitahu siapa orang yang memberikannya. Lalu dia pun mengajak Eun-sung untuk makan malam bersama. Di sana Hee-soo pun memberitahu bahwa dia sekarang punya seorang pacar. Saat Eun-sung bertanya siapa pacar ibunya, orang itu pun muncul. Jihoon pun mulai mengakrabkan diri. Dia juga memberitahu bahwa semua hadiah tadi adalah pemberiannya. Bahkan baju yang Eun-sung pakai itu adalah pemberiannya. Namun sepertinya Eun-sung masih kesal dengan Jihoon, sehingga dia pun membuka baju dan sepatunya lalu pergi dari sana. Dan akhirnya rencana pertama di malam itu pun gagal. Saat yang sama dia mendapat kabar dari rumah sakit bahwa ibunya menolak untuk melakukan transplantasi. Ibunya berkata dia nggak mau menyelamatkan hidupnya dengan menjual putranya. Dia takut sewaktu-waktu Jihoon bisa ketahuan dan jika itu terjadi maka dia bisa dipenjara. Namun kata Jihoon semuanya sudah terlambat karena dia sudah mendaftarkan pernikahan. Ibunya sempat bertanya mengapa Jihoon mau melakukan semua ini. Jihoon pun berkata, 가족이니까. 나한테 유일한 가족이니까. Itulah sebabnya dia rela melakukan apapun, bahkan jika perbuatan itu akan membahayakan dirinya. Di sisi lain, Seung-jo berusaha membujuk bibinya agar dia mau menemui Eun-sung dan memperbaiki hubungannya dengan Hee-soo. Dulu sebenarnya ibu ini sangat menyukai Hee-soo, namun sikapnya jadi begini karena dia menyalahkan Hee-soo atas kecelakaan putranya. Seung-jo dan ibu ini sebenarnya tidak memiliki hubungan darah karena Seung-jo cuma anak angkat ibu ini. Saat di restoran, Jihoon mendapat telepon dari Na-yoon. Saat itu Na-yoon mengajaknya bertemu dan minum bersama. Namun Jihoon jelas menolak ajakannya. Dia kemudian membakar foto Na-yoon yang ternyata masih dia simpan. Tapi api itu hampir membakar restorannya. Untungnya Hee-soo datang dan langsung memadamkannya. Dia juga sempat melihat foto Jihoon bersama wanita itu. Jihoon kemudian bertanya tentang Eun-sung. Apakah Hee-soo sudah membujuknya? Tapi kata Hee-soo anak kecil tidak bisa dibujuk semudah itu. Apalagi semua terjadi secara tiba-tiba. Jadi tentunya perlu waktu untuk meyakinkan Eun-sung. Lalu dia pun mencoba membujuk Eun-sung yang masih marah karena kejadian tadi malam. Dia juga mengajak Eun-sung untuk pergi ke taman hiburan hari itu. Singkat waktu, mereka pun tiba di taman hiburan dan memainkan beberapa wahana permainan. Hingga di suatu waktu Jihoon tiba-tiba datang dan menggendongnya. Namun saat melihat orang yang menggendongnya, Eun-sung langsung berlari menjauh. Namun Jihoon terus mengikuti kemana mereka pergi. Sebenarnya tujuan Jihoon mengikuti mereka adalah agar dia bisa mengambil foto mereka bertiga. Foto itu nantinya akan dijadikan dokumen tambahan untuk pihak rumah sakit. Tapi sepertinya Eun-sung masih belum bisa menerima Jihoon. Namun Jihoon masih belum menyerah. Dia membawakan es krim sambil membujuk Eun-sung. Tapi Eun-sung malah ketakutan dan berteriak minta tolong. Dia juga sempat menangis sambil berkata bahwa dia sangat tidak menyukai Jihoon. Dan akhirnya percobaan kedua Jihoon pun masih gagal. Jihoon sempat teringat saat ibunya meninggalkannya atau menyerahkannya untuk diasuh ayahnya. Sebenarnya Jihoon terpaksa menuruti ibunya karena ibunya terus memaksa agar Jihoon mau tinggal di rumah ayahnya.
Awal-awal tinggal di sana, Jiun merasa sangat gak nyaman. Setiap malam dia selalu menyelinap keluar dari rumah itu dan datang ke rumah ibunya. Hingga di satu malam, dia melihat ibunya dilarikan ke rumah sakit karena mengiris tangannya sendiri. Tetangganya juga sudah tahu kabar buruk tentang Miran yang jadi wanita simpanan. Dan mereka juga tahu bahwa Miran telah mengirim anaknya ke rumah suaminya. Di sisi lain, saat itu Hisu mengajari Eun-sung cara melipat baju. Katanya Eun-sung harus bisa melipat bajunya dan menyiapkan makanannya sendiri saat ibunya tidak berada di rumah. Namun Eun-sung jadi merasa kalau ibunya mengajarkan ini agar dia bisa pergi menikah dan meninggalkannya. Namun kata Hisu, dia mengajarkan Eun-sung karena dia nggak bisa hidup selamanya dan membantu Eun-sung melakukan segala hal. Meskipun dia nggak bisa menjawab ketika Eun-sung memohon agar ibunya tidak menikah lagi, apalagi dengan Jihoon. Jihoon masih terus berusaha mendekatkan diri dengan Eun-sung. Dia bahkan mencari tutorial di internet tentang cara agar disukai anak kecil. Dari yang dibacanya, hal utama untuk bisa dekat dengan seorang anak adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Kebetulan dia melihat Hisu yang sedang membawa sepeda Eun-sung. Jihoon pun meminta Hisu memanggil Eun-sung dan dia akan mengajarinya cara mengendarai sepeda itu. Awalnya Hisu heran mengapa Jihoon mau melakukan semua ini. Padahal Eun-sung sudah menolaknya, bahkan Eun-sung berkata tidak menyukainya. Tapi Jihoon berkata dia pun gak mau melakukan ini dan dia melakukan semua ini karena terpaksa. Keesokan harinya Jung-hoon menghampiri Na-yoon yang sedang berlatih. Sebelumnya Jung-hoon beberapa kali menghubunginya, tapi Na-yoon tidak menjawab teleponnya. Karena katanya dia nggak menghidupkan ponsel selama latihan. Apalagi dalam waktu dekat ini dia ada pertunjukan. Tapi di sana tiba-tiba Na-yoon meminta agar mereka menunda pertunangan mereka. Atau bahkan membatalkan semua rencana mereka. Na-yoon juga secara terang-terangan berkata bahwa dia telah menyukai orang lain. Hari itu Hae-soo pun menceritakan semuanya ke Ju-yeon tentang dia yang akan menikah untuk menjadi pendonor buat ibu Jihoon. Dan dia meminta Ju-yeon menjadi saksi sambil membenarkan bahwa Hisu dan Jihoon telah berpacaran selama 1 tahun. Tapi sebagai sahabat yang baik, Ju-yeon jelas menolaknya. Karena itu sama saja dia membiarkan orang lain mengambil liver sahabatnya untuk didonorkan. Ju-yeon juga merasa Hae-soo tidak masuk akal karena bukan cuma dia yang mengalami kesusahan. Banyak orang lain yang juga mengalami nasib serupa, tapi belum tentu mereka mau melakukan seperti yang Hae-soo lakukan. Dan juga dia nggak mau kalau sampai Hae-soo ketahuan maka dia akan dipenjara. Hae-soo pun berkata dia sudah putus asa dalam hidupnya. Selama 7 tahun dia membesarkan Eun-sung dan menghidupinya. Namun dia merasa kehidupan mereka bukannya lebih baik, malah semakin memburuk. Dan dia juga melakukan ini untuk Eun-sung. Sementara saat itu Miran tiba-tiba lari dari rumah sakit dan datang ke restoran Jihoon. Tujuannya adalah untuk menemui Jihoon. Sialnya dia malah melihat Hae-soo yang sedang bekerja. Miran juga baru tahu bahwa Hae-soo adalah karyawan restoran itu. Dia pun langsung mengajak Hae-soo untuk menemui pengacara. Katanya dia ingin membatalkan pernikahan Hae-soo dan Jihoon. Ada seorang karyawan yang mulai curiga dengan Hae-soo karena dia melihat Hae-soo dekat dengan Sung-jo, Jihoon, bahkan ibunya Jihoon. Padahal Hae-soo cuma karyawan biasa. Saat dia mau mengantar minuman, tiba-tiba Miran sudah pergi dari sana. Ho-jun kemudian menghubungi Jihoon dan menjelaskan situasinya. Sementara saat itu Miran seperti ingin mengakhiri hidupnya. Untungnya Hae-soo datang dan menyelamatkannya. Namun Miran berkata dia ingin mati sekarang. Menurutnya dialah orang yang telah menyengsarakan putranya. Dan dia nggak ingin lagi membuat putranya sengsara dengan melakukan pernikahan palsu ini. Miran pun terus berusaha melepaskan genggaman Hae-soo. Hingga Hae-soo pun berkata, jika Anda mau mati, maka saya akan ikut bersama Anda. Hae-soo juga berusaha meyakinkan bahwa hidup dengan menyedihkan itu lebih baik daripada mati seperti ini. Dari kejauhan, Jihoon melihat Hae-soo yang memohon pada ibunya agar ibunya tidak melakukan hal yang bodoh. Akhirnya Hae-soo pun berhasil membujuk Miran untuk membatalkan niatnya dan Miran pun kembali ke rumah sakit. Setelah melihat hal itu, perasaan Jihoon ke Hae-soo juga sedikit luluh. Dia juga sempat menyusul Hae-soo yang berjalan pulang sendirian dan bahkan dia menyelimuti Hae-soo agar tubuhnya tidak kedinginan. Sementara di rumahnya, Eun-sung berusaha mengambil foto yang disembunyikan ibunya.
Hingga dia pun akhirnya melihat dengan jelas foto itu dan dia pun langsung merobeknya. Saat yang sama Ji-Hoon menghampirinya, tapi saat itu Eun-Sung meminta agar Ji-Hoon tidak mengikutinya. Dalam perjalanan, Eun-Sung sempat berkata kalau dia tidak menyukai Ji-Hoon dan ibunya juga tidak menyukai Ji-Hoon. Katanya ibunya cuma menyukai dia dan ayahnya. Saat bersamaan juga, Na-Yoon tiba-tiba mampir ke restoran dan dia sempat melihat foto yang dibuang Eun-Sung. Lalu dengan cepat Hee-soo pun mengambil foto itu sambil berkata bahwa itu adalah foto dia dan suaminya yang telah meninggal. Hee-soo kemudian mengejar Eun-Sung dan saat itu Eun-Sung sempat meminta maaf atas kelakuannya. Sementara Na-Yoon dan Ji-Hoon saat itu pun mengobrol berdua. Na-Yoon berkata dia sengaja datang karena dia merindukan Ji-Hoon. Saat yang sama, Ji-Hoon mendapat pesan dari rumah sakit. Setelah mendapat pesan itu, Ji-Hoon pun pergi. Dia juga berpesan ke Na-Yoon untuk tidak lagi datang menemuinya agar nantinya tidak menimbulkan kecurigaan di keluarga Ji-Hoon. Eun-Sung saat itu bertanya mengapa ibunya menyukai Ji-Hoon, padahal dia sering melihat Ji-Hoon berteriak dan membentak ibunya. Hee-soo pun berusaha meyakinkan Eun-Sung dengan berkata, memang sifat Ji-Hoon seperti itu, tapi hatinya lembut dan baik. Ibunya juga menjelaskan bahwa Ji-Hoon lah yang telah melunasi hutang-hutangnya. Namun meski begitu, Eun-Sung berkata dia tetap tidak menyukai Ji-Hoon. Di sisi lain, ayahnya masih terus mengkhawatirkan Ji-Hoon. Terlebih rumor tentang Ji-Hoon yang sering berganti-ganti pacar sudah diketahui ayahnya. Katanya dia mendengar Ji-Hoon sering berganti pacar tiap 3 hari sekali. Ji-Hoon juga merasa curiga dengan Ji-Hoon. Dia mencurigai bahwa Ji-Hoon dan Na-Yoon pernah memiliki hubungan spesial. Makanya Na-Yoon memutuskan hubungan mereka agar dia bisa kembali dengan Ji-Hoon. Dia juga sempat memberitahu ibunya bahwa hubungannya dan Na-Yoon sudah berakhir. Sungguk sempat menghubungi Miran, tapi Miran tidak menjawab teleponnya. Dia pun bertanya ke Ji-Hoon di mana ibumu berada. Dan Ji-Hoon berbohong dengan berkata ibunya sedang berlibur ke Eropa selama 2 bulan ke depan. Tentu saja ibunya masih berada di rumah sakit. Saat itu dia memikirkan keputusan apa yang harus dia buat. Dia melihat Hee-soo yang begitu tulus ingin menyelamatkannya, bahkan berkata siap mati untuk menyelamatkannya. Dan dia juga melihat anak yang telah dibuangnya begitu menyayanginya, bahkan rela melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Di malam harinya, Hee-soo sengaja datang menemui Ji-Hoon karena dia juga mendapat pesan yang sama dari rumah sakit, di mana rumah sakit menginginkan untuk mewawancarai mereka esok hari. Tapi kata Ji-Hoon dia akan mengurus semuanya karena nggak mungkin lagi membujuk Eun-Sung untuk berbohong, apalagi untuk wawancara besok. Saat bersamaan Na-Yoon tiba-tiba datang. Dengan cepat Hee-soo pun langsung bersembunyi, sementara Ji-Hoon berusaha mengusirnya. Tapi Na-Yoon tetap bersikeras dan dia tidak mau pergi. Na-Yoon juga menjelaskan bahwa dia nggak akan jadi kakak ipar Ji-Hoon karena dia sudah putus dengan Jung-hoon. Dan saat itu Na-Yoon tiba-tiba bertanya, apakah perasaanmu padaku sudah hilang? Namun Ji-Hoon cuma diam dan terus menyuruh Na-Yoon pergi. Na-Yoon pun pada akhirnya berniat pergi, tapi tanpa sengaja dia melihat Hee-soo dari cermin. Dan karena sudah ketahuan, Ji-Hoon pun mengakui bahwa dialah pria yang ada di foto itu. Dan dia berkata bahwa dia dan Hee-soo sudah bertunangan. Hee-soo sempat berusaha mengejarnya. Dia juga menyuruh Ji-Hoon untuk mengejar Na-Yoon dan menjelaskan yang sebenarnya. Apalagi Hee-soo mengetahui bahwa perasaan Ji-Hoon ke Na-Yoon masih belum hilang. Jadi dia menyarankan agar Ji-Hoon kembali berkencan dengan Na-Yoon dan menjelaskan yang sebenarnya agar suatu saat nanti Ji-Hoon tidak menyesalinya. Tapi karena nasihat Hee-soo, Ji-Hoon jadi merasa Hee-soo terlalu banyak ikut campur dalam urusannya. Padahal mereka bukan siapa-siapa dan hubungan mereka cuma sebatas kontrak. 진짜 마누라로 된 것처럼 착각하지 말라고요. Hari itu, Hee-soo mengajak Eun-Sung untuk mengunjungi makam ayahnya. Dia juga meminta Eun-Sung memilih satu foto yang nanti akan diletakkan di makam ayahnya. Katanya agar ayahnya tahu bahwa Eun-Sung sudah bertambah besar. Namun kata Eun-Sung, ayahnya bahkan gak tahu bagaimana wajahnya karena ayahnya meninggal sebelum Eun-Sung dilahirkan. Tapi kata Hee-soo, tentu ayahnya bisa melihat putrinya dari surga. Kebetulan ibu mertua Hee-soo yaitu Young-hee juga datang ke sana. Dan dia sempat melihat Eun-Sung, namun dia tidak mengenalnya karena mereka belum pernah bertemu dan dia cuma sebatas tahu nama aja.
Tapi saat Hesu memanggil nama Ensong, dia pun sadar bahwa anak kecil itu adalah cucunya. Dia juga sempat melihat mereka memberikan bunga untuk putranya dan berkata mereka merindukannya. Namun entah mengapa Yoonhee tidak menghampiri mereka dan dia cuma melihatnya dari kejauhan. Di tengah perjalanan, Ensong sempat bertanya mengapa ibunya menangis. Hesu menjawab dia menangis karena dia sangat merindukan ayah Ensong. Namun Ensong berkata kalau dia sama sekali tidak merindukan ayahnya karena ayahnya nggak tahu apapun tentangnya. Kalaupun ayahnya melihat mereka dari surga, ayahnya tetap nggak bisa membantu saat mereka dalam kesusahan. Jadi tiba-tiba Ensong berubah pikiran dan sekarang dia menyuruh ibunya untuk menikah dengan Jihoon. 내가 그 아저씨 도와줄게. Sementara saat itu Jihoon menemui pewawancaranya di rumah sakit. Dia menyampaikan bahwa dia nggak bisa membawa Ensong. Jihoon pun beralasan bahwa sebenarnya dia nggak dekat dengan anak itu. Meskipun katanya dia sudah 2 tahun berpacaran dengan ibunya, tapi dia tetap nggak bisa memenangkan hati anak itu. Jadi Jihoon meminta keringanan agar pria ini mau melewatkan sesi wawancara dengan anak itu. Pria itu pun terpaksa mengiyakan, tapi tentunya hal itu akan mempengaruhi hasil keputusannya. Untungnya Hesu datang membawa Ensong dan saat itu Ensong berkata bahwa Jihoon adalah orang yang akan menikahi ibunya dan menjadi ayahnya. Dan untungnya pria ini tidak mewawancarai mereka lebih lanjut karena menurutnya pengakuan Ensong tadi saja sudah cukup. Suatu kebetulan juga Miran melihat mereka dan dia langsung mengejar Hesu. Setelah mengamati Hesu, Miran jadi merasa bahwa kehidupan mereka ini sebenarnya mirip, yaitu mereka dilanda berbagai kesusahan. Tapi bedanya Hesu bisa bertahan karena dia punya Ensong di sisinya. Namun Miran belum bisa simpati sepenuhnya karena tetap saja Hesu mau melakukan semua ini karena uang. 내 아들 인생이 걸린 일이야. Saat di ruangannya, dia berkata akan melakukan operasinya. Tapi dia mengingatkan agar Jihoon tidak menyesali keputusannya yang telah menyelamatkan ibunya yang tidak berguna. Setelah melihat Ensong, hati Yoonhee seakan luluh. Dia bahkan membawa foto Ensong tadi dan dia berencana pergi ke rumah Hesu sambil membawa beberapa pakaian untuk Ensong. Namun saat itu Seungjo menghalanginya. Katanya kedatangan Yoonhee mungkin akan mengganggu mereka karena katanya sekarang Hesu sudah punya pria lain. Di sisi lain, Sungyung memberitahu suaminya tentang hubungan Junghoon dan Nahyun yang sudah berakhir karena Nahyun yang meninggalkan Junghoon. Tapi ayahnya berpikir mungkin itu adalah kesalahan Junghoon. Sebenarnya Junghoon ini sudah pernah menikah, tapi baru 1 bulan pernikahan istrinya malah melarikan diri. Dan Sungkook merasa itu semua adalah kesalahan Junghoon. Malam itu di restoran ada acara pernikahan yang diadakan secara mendadak. Semua karyawan pun sangat kerepotan, tak terkecuali Hesu. Dia bahkan belum menjemput Ensong dari tempat penitipan anak, padahal hari sudah sangat malam. Jihoon yang mendengarnya berkata kalau dia yang akan menjemput Ensong. Hingga singkat waktu Jihoon pun tiba di sana untuk menjemputnya. Di perjalanan mereka sempat mengobrol hingga tiba-tiba Ensong berkata, "Apakah kamu mencintai ibuku?" Dengan menghela nafas, Jihoon pun menjawab bahwa dia mencintainya. Lalu Ensong pun berkata, "Kalau memang kamu mencintainya, maka kamu tidak boleh pergi seperti ayahku." Jihoon sempat terdiam mendengar perkataan itu, namun dia belum bisa berjanji akan hal itu. Beberapa waktu berselang, dia mendapat telepon dari rumah sakit yang menginformasikan bahwa mereka lulus dan Hesu bisa menjadi pendonor. Pria ini juga menyuruh Jihoon dan Hesu datang esok hari untuk penjadwalan operasi. Di sisi lain, tiba-tiba ibu mertua Hesu sudah menunggunya di depan restoran. Ketika melihatnya, dia langsung mengembalikan foto Ensong dan meminta Hesu untuk tidak lagi datang ke makam putranya. Sebenarnya beberapa waktu lalu dia merasa kasihan dengan Hesu karena dia harus menjalani hidupnya berdua saja dengan Ensong. Apalagi saat melihat Ensong masih mengunjungi makam putranya, padahal putranya sudah meninggal 7 tahun lebih. Namun sekarang perasaan itu berubah saat mengetahui Hesu punya pria lain. Bahkan dia mendengar Hesu akan segera menikah. Dia merasa dengan Hesu menikah lagi, maka itu artinya Hesu telah mengkhianati putranya. Saat bersamaan dia melihat Ensong yang turun dari mobil mewah bersama seorang pria.
Dia pun langsung tahu bahwa itulah pria baru Hesu. Dan saat melihatnya, ibu ini cuma berpesan agar mereka hidup dengan baik dan menjaga cucunya dengan baik. Tapi Ji-hoon jadi heran mengapa Hesu mau susah-susah mengejar ibu mertuanya. Padahal suaminya sudah meninggalkan banyak hutang dan membuat hidup mereka sengsara. Namun Hesu jelas membela suaminya. Katanya suaminya adalah orang yang baik dan gak ada seorang pun yang tahu kapan mereka mati. Jadi hutang suaminya juga bukan sepenuhnya kesalahannya. Karena jika suaminya masih hidup, tentu dia yang akan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Hari itu tiba-tiba saja Sungkook keluar dari rumahnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun mendapat info bahwa Miran sedang dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, Hesu mengunjungi Miran sambil memberitahu bahwa rumah sakit akan melakukan operasi mereka. Dia juga membawakan bubur buatannya karena dia dengar Miran tidak selera makan beberapa hari ini. Ji-hoon juga sudah tiba di rumah sakit dan dia melihat ayahnya juga berada di rumah sakit tersebut. Hingga singkat waktu, Sungkook pun tiba di ruangannya. Dan saat itu dia mendengar seorang perawat yang menyebut bahwa Hesu adalah menantu Miran. Miran pun berusaha menutupinya dengan membuat alibi dan berkata bahwa Hesu adalah pekerja di rumah sakit ini. Dan Miran menyebutnya menantu karena Hesu sangat baik padanya. Jadi dia berencana untuk menjodohkannya dengan Ji-hoon. Namun sepertinya Sungkook tidak bisa percaya begitu saja. Mereka juga sempat bertengkar karena Sungkook merendahkan Miran di depan putranya. Dan karena situasi semakin panas, Ji-hoon pun membawa ayahnya keluar. Tapi ayahnya cukup kagum dengan Ji-hoon karena dia melihat Ji-hoon sangat berbakti pada ibunya. Padahal dia tidak dibesarkan oleh ibunya. Kebetulan mereka berpapasan lagi dengan Hesu. Dan Sungkook yang masih curiga lantas bertanya siapa dia sebenarnya. Ji-hoon pun tidak menjawab pertanyaan itu. Tapi Sungkook tidak pergi begitu saja. Kebetulan dia punya kenalan dokter di rumah sakit itu. Jadi dia pun meminta informasi tentang penyakit Miran. Sementara hari itu, tiba-tiba Ju-yeon mampir ke restoran. Dia pun menyampaikan ke manajer bahwa dia adalah teman Hesu dan dia kemari untuk mencarinya. Ho-jun sempat terpesona melihat kecantikan Ju-yeon. Ternyata dia juga mengenal Sung-jo dan sepertinya mereka ini cukup dekat. Saat yang sama Ji-hoon pun tiba dan mereka semua keheranan saat melihat Hesu turun dari mobilnya. Hesu kemudian membawa Ju-yeon ke rumahnya dan pertanyaan pertama Ju-yeon adalah dari mana dia dan Ji-hoon tadi. Hesu pun menjawab mereka baru pulang dari rumah sakit dan operasi Hesu akan dilakukan bulan depan. Namun Ju-yeon merasa heran karena dia melihat Hesu nggak takut sama sekali. Yoonghee masih terus kepikiran dengan pacar baru Hesu. Dia sedikit cemburu melihat pacar Hesu lebih kaya dari putranya. Tapi hal yang paling dia takutkan adalah soal cucunya. Dia khawatir pacar baru Hesu tidak memperlakukan cucunya dengan baik. Di malam harinya, Ji-hoon dipanggil untuk menemui ayahnya. Pertanyaan pertama ayahnya adalah tentang gadis yang dia lihat di rumah sakit. Ji-hoon pun berterus terang dan berkata bahwa gadis itu adalah kekasihnya. Mendengar hal itu ayahnya jadi sedikit senang karena akhirnya Ji-hoon punya kekasih pilihannya sendiri. Ayah bahkan menyuruh Ji-hoon membawanya besok untuk dikenalkan dengan keluarganya. Ji-hoon sempat membuat alasan agar pertemuan itu tidak terjadi. Tapi ayahnya malah mengancam akan menemui Hesu secara langsung. Jadi mau gak mau Ji-hoon pun terpaksa bilang ke Hesu kalau besok mereka harus menemui ayahnya. Lalu keesokan harinya Ji-hoon pun membawa Hesu ke toko baju dan dia membelikan beberapa baju mahal. Lalu mereka pun pergi ke lokasi pertemuan itu, yaitu restoran milik Sungkook. Sungkook pun mulai menanyainya beberapa pertanyaan, mulai dari pekerjaan hingga asal-usul keluarga Hesu. Hesu berkata bahwa ayahnya adalah seorang dokter, tapi ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan dan dia diasuh oleh neneknya yang punya restoran di Jepang. Hesu pun menyebutkan nama restoran itu serta pemiliknya yang bernama Kumiko-san. Uniknya Sungkook tahu tentang restoran yang disebutkan Hesu. Sungkook juga bertanya apa yang Hesu suka dari Ji-hoon, padahal dia tahu Ji-hoon adalah orang yang dingin dan kasar. Namun kata Hesu, Ji-hoon tidak sedingin itu. Meskipun tampak luarnya seperti itu, tapi di dalamnya menurutnya Ji-hoon adalah orang yang baik dan penuh kasih sayang. 녀석, 아주 복받았구나.
Namun agar pembicaraan tidak semakin panjang, Jihoon pun mengajak Haesoo pergi sambil beralasan bahwa neneknya yang dari Jepang datang ke Korea untuk mengunjunginya. Di depan restoran, mereka juga sempat bertemu Junghoon, dan saat itu Jihoon mengenalkan Haesoo sebagai kekasihnya. Setelahnya Jihoon pun mengajaknya makan makanan favorit Haesoo. Di sana Jihoon bertanya apakah Haesoo sering pergi ke Jepang karena dia melihat Haesoo tahu banyak tentang Jepang. Namun kata Haesoo dia nggak pernah pergi satu kali pun ke Jepang. Kumiko-san adalah chef yang dia idolakan dan dia mempelajari masakannya dari internet. Haesoo juga sempat mengungkapkan keinginannya di mana setelah selesai operasi nanti dia ingin mendirikan kedai makanan kecil seperti ini dan hidup bahagia bersama Eun-sang. Sementara itu, Sungkook sudah mendapat informasi dari rumah sakit tentang penyakit Miran dan juga operasi yang akan dilakukannya. Saat yang sama, Junghoon masuk dan menanyakan apa benar wanita yang dilihatnya tadi adalah kekasih baru Jihoon. Tapi ayahnya malah membandingkannya dengan Jihoon karena Junghoon ini baru saja diputuskan Nayun. Sementara katanya Jihoon sudah mendapat kekasih yang sangat baik. Lalu di malam harinya Junghoon pun menemuinya serta meminta Nayun kembali padanya. Namun sepertinya keputusan Nayun untuk pisah dari Junghoon sudah bulat. Junghoon ternyata juga sudah tahu bahwa Nayun masih memiliki perasaan ke Jihoon. Jadi dia pun menyampaikan kalau sekarang Jihoon punya kekasih baru. Nayun jelas gak terkejut mendengarnya. Dia bahkan memberitahu kalau wanita itu bekerja di restoran Jihoon. Nayun juga menegaskan sekali lagi bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan dia gak akan mau kembali ke Junghoon. Di sekolah Eun-sang, saat itu ada seorang anak yang merundungnya. Tapi tiba-tiba Jihoon datang dan menghentikan anak itu. Dan di sanalah pertama kalinya Eun-sang memanggilnya ayah. 우리 아빠야. Beberapa waktu berselang, Haesoo datang untuk menjemputnya. Tapi kata guru di sana, Eun-sang sudah pulang bersama ayahnya. Haesoo kemudian mencarinya dan dia melihat mereka sedang bermain gak jauh dari sekolahan. Haesoo pun seketika heran dengan perubahan sikap Jihoon. Yang jelas sekarang dia tidak sedang berpura-pura untuk mendekati Eun-sang. Perasaan benci Eun-sang ke Jihoon sepertinya juga sudah berubah. Dia bahkan menarik Jihoon agar mau mampir ke rumahnya. Bukan hanya itu, Eun-sang malah memintanya memasakkan ramen buat mereka. Uniknya Jihoon yang sifatnya terkenal kasar ini malah mengiyakan permintaannya. Ya walaupun kata Eun-sang ramen buatan Jihoon itu sedikit kurang matang. Jihoon sempat melihat-lihat rumah itu dan dia melihat rumah itu perlu sedikit perbaikan. Dia juga sempat melihat foto Haesoo dan mendiang suaminya. Namun karena hari sudah larut malam, Haesoo pun memberi kode agar Jihoon segera pulang. Setelah pulang dari sana, Jihoon merasa bahagia. Dia sangat bahagia hingga seperti orang gila. Pagi harinya, Haesoo terlihat tidak enak badan. Ara pun mulai menyebarkan gosip yang sedang hangat di restoran, yaitu tentang kedekatan Jihoon dan Haesoo. Dan para karyawan menyadari kalau perlakuan Jihoon ke Haesoo memang sedikit berbeda. Ho-jun yang mendengar gosip itu lantas menyuruh Haesoo membersihkan depan restoran agar tidak menambah kecurigaan karyawan lain. Tapi sialnya, dia malah berpapasan dengan Junghoon. Junghoon pun mulai menggali informasi dari Ara. Dan sekarang Junghoon tahu bahwa Haesoo adalah karyawan restoran. Dan dia juga tahu Haesoo adalah seorang janda anak satu. Sementara keesokan harinya, diam-diam Haesoo membawakan bubur untuk ibu mertuanya. Dia juga membawa bubur itu untuk Miran. Meskipun Miran masih belum nyaman jika Haesoo ada di dekatnya, Miran juga mengomentari penampilan Haesoo. Karena dia jarang sekali melihat Haesoo berdandan. Padahal menurutnya wajah Haesoo cukup cantik. Apalagi jika dia memakai make up. Tapi di sisi lain Miran melihat ketulusan Haesoo untuk membantunya. Dia bahkan mau repot-repot memasakkan bubur dan membawanya ke Miran. Sebenarnya Haesoo merasa kehidupannya dan Miran itu sangat mirip. Dia merasa seakan mendapat kekuatan dalam menjalani hidup ketika dia melihat Miran. Di sisi lain, terlihat Jihoon sedang berbelanja barang-barang untuk merenovasi rumah Haesoo. Tanpa sengaja, dia berpapasan dengan Junghoon. Dan saat itu Junghoon membahas soal kekasih baru Jihoon. Junghoon juga berkata bahwa dia sudah tahu tentang hubungan Jihoon dan Nayun. Dan dia sangat kesal karena Jihoon gak pernah memberitahu hal itu dari awal.
Sementara saat itu tiba-tiba Sungjo datang ke toko Juyeon. Di sana dia langsung bertanya, apakah benar Hesu berpacaran dengan Jihoon? Juyeon awalnya harus berkelit, tapi Sungjo sepertinya sudah memiliki bukti tentang kedekatan mereka. Dia pun memberitahukan sisi gelap Jihoon. Katanya Jihoon adalah pria yang suka berganti-ganti pasangan. Tapi Juyeon jadi heran mengapa Sungjo sangat mengkhawatirkan Hesu. Apakah mungkin Sungjo menyukainya? Mengingat Sungjo bisa saja menyukainya karena dia cuma anak angkat ibu mertua Hesu. Artinya dia nggak punya hubungan darah dengan mendiang suami Hesu. Sungjo juga sangat tidak setuju dengan hubungan Hesu dan Jihoon. Apalagi dia mendengar kalau mereka akan segera menikah. Tapi sebenarnya Juyeon nggak keberatan dengan hubungan mereka asalkan mereka saling menyukai. Malah dia sangat bersyukur jika Jihoon memang menyukai Hesu. Mengingat Hesu adalah seorang janda dengan anak. Beberapa waktu berselang dia pun menemui Hesu. Saat itu Sungjo tiba-tiba meminta Hesu untuk mengakhiri hubungannya dengan Jihoon. Menurutnya Jihoon cuma ingin memanfaatkannya. Menurutnya Jihoon sengaja melunasi hutang-hutang Hesu agar dia bisa berbuat semaunya ke Hesu. Hesu pun menjelaskan secara perlahan bahwa dia ada kontrak dengan Jihoon. Kontrak yang gak bisa diberitahukan ke siapapun. Tapi intinya Hesu menjelaskan kalau Jihoon tidak memanfaatkannya karena Hesu membutuhkan uang dan Jihoon membutuhkan suatu hal. Hesu juga meminta Sungjo tutup mulut dan merahasiakan apa yang dia tahu. Sungjo merasa sangat marah tapi dia nggak tahu harus melakukan apa dan dia juga nggak bisa membantu Hesu. Dia pun cuma bisa mengancam akan menghancurkan Jihoon jika dia melihat Jihoon menyakiti Hesu. Mendengar hal itu Jihoon yang sedari tadi bersembunyi pun keluar dari persembunyiannya. Hesu pun berusaha menenangkan Sungjo sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di luar restoran, dia melihat Eun-sung yang sedang menunggu Jihoon. Sehari sebelumnya, Jihoon pernah berjanji akan mengajarinya naik skuter. Tapi sepertinya Jihoon tidak menepati janji itu. Hesu kemudian menemuinya dan bertanya apakah Jihoon mendengar percakapannya dengan Sungjo tadi. Tapi Jihoon berbohong dan berkata dia tidak mendengar apapun. Sebelum pergi, Hesu sempat meminta agar Jihoon tidak terlalu baik ke Eun-sung. Dia takut nanti Eun-sung akan terluka, apalagi setelah tahu jika ibunya dan Jihoon cuma nikah kontrak. Dengan berat hati Jihoon pun mengiyakan permintaan Hesu. Ya meskipun hatinya sangat bertentangan dengan perkataannya, apalagi dia melihat Eun-sung yang masih menunggunya. Di sisi lain, tiba-tiba Jung-hoon datang menemui ayahnya. Rencananya dia ingin memberitahukan tentang kekasih baru Jihoon. Tapi ternyata ayahnya sudah tahu siapa sebenarnya wanita yang dibawa Jihoon kemarin. Jung-hoon juga sempat memberitahu soal hubungan Jihoon dan Nayeon, di mana dia memberitahu bahwa Nayeon adalah mantan kekasih Jihoon. Dan ayahnya ternyata juga baru tahu soal itu. 무슨 짓을 꾸미고 있는지 몰라요. 이대로 다 속여 넘길 줄 알았던 모양인데. Malam itu sakit Hesu semakin bertambah parah. Dia batuk-batuk tanpa henti. Dia pun mencari di internet tentang gejala awal tumor otak. Dan dia menyadari bahwa penyakit yang dialaminya saat ini merupakan gejala awalnya. Di tengah malam, Eun-sung sempat terbangun dan dia melihat ibunya menggigil. Rencananya malam itu Jihoon ada perjalanan bisnis ke Pulau Jeju. Tapi di tengah perjalanan dia melihat Hesu menelponnya. Awalnya dia mengabaikan panggilan itu. Tapi nomor Hesu berulang kali menelpon. Saat diangkat, Eun-sung memberitahu bahwa ibunya sakit. Dan ibunya bahkan gak merespon panggilannya. Tanpa pikir panjang, Jihoon pun langsung OTW kembali ke restoran. Ketika tiba di sana, Hesu memang gak bisa lagi merespon panggilan Jihoon. Jadi Jihoon pun harus menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian Hesu pun sadar. Saat menyadari dirinya berada di rumah sakit, tiba-tiba saja dia memaksa untuk pulang. Sembari berkata kalau dirinya sudah baik-baik saja. Padahal perawat di sana saja berkata bahwa demamnya masih sangat tinggi. Bahkan wajahnya masih kelihatan pucat. Tapi Hesu terus memaksa pulang sembari berkata dia sehat dan bisa melakukan operasinya. Jihoon pun terpaksa mengantarnya ke rumah, tapi dia nggak bisa berhenti khawatir. Jadi dia pun membuatkan es untuk mengompres Hesu. Untungnya Eun-sung sangat pengertian dengan mempermudah Jihoon mengompres ibunya. Setelah merawatnya, Jihoon ternyata tidak pulang. Dia menginap di sana sembari berjaga kalau kondisi Hesu memburuk lagi.
Dan dari kejauhan, Hesu pun menyadari bahwa memang di balik sifat kasar Ji-hoon, dia menyimpan kehangatan di dalam hatinya. Di pagi harinya, Ji-hoon pun diam-diam pergi dari rumah itu. Dia sempat berpapasan dengan Ho-jun, dan Ho-jun terkejut melihatnya karena harusnya Ji-hoon pergi ke Pulau Jeju untuk pertemuan dengan rekan bisnisnya. Ayah Ji-hoon juga sudah berkali-kali menghubunginya karena Ji-hoon tidak menjawab telepon ayahnya. Namun sebelum pergi, Ji-hoon memintanya menjaga Hesu dan membawanya ke rumah sakit jika terjadi apa-apa. Ho-jun pun langsung merasa aneh dengan perubahan sikap Ji-hoon. Namun hari itu Hesu tetap bekerja, apalagi hari itu ada pelanggan yang sengaja datang dari kota lain. Ya, meskipun kepala chef terus memprotes Ho-jun karena dia menerima pelanggan padahal sudah waktunya tutup. Beberapa waktu berselang, Ji-hoon juga pulang dari bisnisnya. Saat melihat Hesu bekerja, dia sedikit marah. Tapi kata Hesu kondisinya sudah lebih baik dan itu semua berkat Ji-hoon yang sudah susah payah merawatnya. Kebetulan malam itu Ji-hoon belum makan, jadi dia pun ingin membuatkan makanan di restoran itu. Tapi dia meminta Hesu mengajarkannya. Hingga singkat waktu, setelah makanan selesai, Ji-hoon malah menyuruh Hesu untuk memakannya. Sepertinya itu cuma alibinya agar Hesu mau makan malam, mengingat dia masih sakit dan tidak selera makan. Di pagi harinya, terlihat Young-hee memakan bubur kiriman Hesu. Dia juga sudah tahu kalau Hesu yang mengirim itu. Young-hee kemudian menyuruh Sung-ju untuk memberikan hadiah ke Eun-sung yang waktu itu belum sempat dia berikan. Katanya dia nggak berani memberikannya sendiri setelah pertengkarannya dengan Hesu. Namun sekarang ibu ini jadi lebih sadar. Mungkin dia harus membuang jauh sifat keras kepalanya dan merestui hubungan Hesu dan kekasih barunya. Katanya asalkan mereka bahagia dan Eun-sung juga bahagia, mungkin itu akan membuat mendiang putranya juga ikut bahagia. Lalu Sung-ju pun memberikan hadiah dari ibunya dan dia menyampaikan pesan dari ibunya, yaitu bahwa ibunya merestui hubungan Hesu asalkan Hesu merasa bahagia. Di sisi lain, Ho-jun melihat Ji-hoon yang sedang memperbaiki rumah Hesu. Melihat hal itu, Ho-jun pun bertanya, "Mengapa kamu sangat baik pada Hesu? Apakah sekarang kamu menyukainya?" Ji-hoon tidak mengiyakannya, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Hal itu membuat Ho-jun semakin heran karena selama ini yang dia tahu, Ji-hoon sangat suka bermain-main dengan wanita. Biasanya dia akan memanfaatkan wanita itu lalu dia akan membuangnya. Saat yang sama Eun-sung pun menghampirinya dan menarik tangan Ji-hoon dan Ho-jun melihat Ji-hoon menuruti anak itu dan dia terlihat bahagia. Di sana Eun-sung menunjukkan kucing jalanan yang ia temukan dan dia pelihara. Namun tanpa dia sadar, ayahnya tiba-tiba datang ke restoran itu dan dia memergoki Ji-hoon yang sedang menggendong Eun-sung. Ji-hoon pun langsung disidang di tempat itu. Ayahnya juga sudah tahu bahwa Ji-hoon membayar Hesu untuk menikah dengannya dan melakukan operasi. Tentu ayahnya sangat marah karena ini artinya Ji-hoon sudah melakukan perdagangan organ. Dan jika sampai ketahuan, maka namanya akan hancur dalam sekejap. Nama ayahnya juga bisa ikut hancur mengingat Ji-hoon adalah putra kandungnya. Jadi sebelum itu terjadi, ayahnya menyuruhnya segera bercerai dan menghentikan operasinya. Ji-hoon sempat memohon agar ayahnya mau tutup mulut dan merahasiakan ini karena jadwal operasinya tinggal 1 bulan lagi. Dan itu semua dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Ayah yang sudah habis kesabaran pun cuma berkata, "Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, tapi jangan menampakkan wajahmu di depanku lagi." Ji-hoon saat itu menghampiri kucing peliharaan Eun-sung saat bersamaan Hesu datang dan menanyakan keadaannya. Ji-hoon pun menjawab, ya memang inilah resiko yang harus dia terima. Katanya juga dia akan menjauh dari Eun-sung seperti permintaan Hesu. Namun sepertinya Hesu nggak menginginkan hal itu lagi. Apalagi dia melihat Eun-sung yang begitu khawatir pada Ji-hoon. Hesu juga berpesan agar Ji-hoon tetap kuat menjalani ini semua. Hesu juga memuji keberanian Ji-hoon yang siap mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan hidup orang yang dia sayangi. 그런 용기는 아무나 내는 게 아니에요. Keluarga Ji-hoon juga sudah tahu soal hubungan Ji-hoon dan Hesu. Jung-hoon juga terus mengkritik Ji-hoon karena dia telah menyembunyikan tentang hubungannya dengan Na-yoon. Namun ayahnya malah berkata bahwa Ji-hoon memang lebih pantas untuk bersama Na-yoon.
Hal itu jelas membuat Sun Yong marah karena Sungkook selalu pilih kasih dan dia terlalu menunjukkan bahwa dia lebih sayang ke Ji-hoon daripada Jung-hoon. Itu semua karena Ji-hoon lebih pintar dan lebih bisa diandalkan dibanding Jung-hoon. Keesokan harinya Sungkook pun menemui Na-yoon. Di sana dia bertanya apa alasan Na-yoon memutuskan Jung-hoon. Apakah alasannya karena Ji-hoon? Na-yoon pun menjawab bukan itu penyebabnya. Sungkook lalu bertanya apa penyebab hubungan Na-yoon dan Ji-hoon berakhir. Na-yoon pun menjelaskan bahwa dulu Ji-hoon yang telah meninggalkannya. Dulu Ji-hoon pernah berkata bahwa dia hanyalah pelajar miskin tanpa orang tua ataupun saudara yang bersekolah ke luar negeri. Dan sejak hari itu mereka pun hilang kontak. Dan saat berpacaran dengan Jung-hoon, Na-yoon sama sekali nggak tahu kalau Jung-hoon adalah saudara Ji-hoon. Tapi saat bercerita, Na-yoon terlihat menangis. Jadi Sungkook pun bertanya apakah Na-yoon masih memiliki perasaan ke Ji-hoon. Dan Na-yoon pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa waktu berselang, tiba-tiba Ji-hoon datang menemuinya. Di mana sebelumnya dia mendapat informasi dari rumah sakit bahwa operasi ibunya ditunda. Ji-hoon pun merasa bahwa ini adalah perbuatan ayahnya. Namun ayahnya berkata bahwa dia cuma melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia juga mempertanyakan mengapa Ji-hoon sangat berbakti pada ibunya. Padahal sedari kecil ibunya tidak pernah merawatnya. Dan sekarang Ji-hoon malah ingin menghancurkan dirinya sendiri demi menyelamatkan ibunya. Ayahnya juga meminta agar Ji-hoon segera menceraikan Hee-soo. Tapi Ji-hoon berkata dia tidak bisa melakukan itu. Dia terus memohon agar ayahnya menyelamatkan ibunya. Ayah pun pada akhirnya marah, apalagi setelah mendengar cerita Na-yoon dan mengetahui bahwa selama ini Ji-hoon menyembunyikan tentang hubungannya dengan Na-yoon. Ayahnya juga memutuskan untuk memindahkannya ke kantor pusat. Katanya dia akan melihat perkembangan Ji-hoon sebelum mengambil keputusan apakah akan mempertahankan atau membuang Ji-hoon. Nantinya saat Hee-soo dioperasi, Eun-seong akan dititipkan di tempat Ju-yeon. Ju-yeon sempat mengomentari soal Ji-hoon. Menurutnya Ji-hoon adalah pria playboy dan sombong. Namun menurut Hee-soo, sebenarnya Ji-hoon tidak seperti itu. Menurutnya ada kebaikan di hatinya. Dan juga sekarang diketahui bahwa hidup Ji-hoon juga tidak seindah yang dia kira. Ketika bekerja, tanpa sengaja Hee-soo mengiris tangannya sendiri. Dia juga tiba-tiba terjatuh. Kepala chef yang melihatnya lantas menyuruh Hee-soo ke rumah sakit. Apalagi dia melihat wajah Hee-soo sangat pucat. Hee-soo pun pada akhirnya menuruti perkataan kepala chef untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Namun saat namanya dipanggil, tiba-tiba dia berubah pikiran dan malah keluar dari rumah sakit. Saat bersamaan Sungkook menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Singkat waktu Hee-soo pun tiba di lokasi pertemuan. Di sana Sungkook pun marah besar karena Hee-soo telah membohonginya. Seperti yang kita tahu, di pertemuan mereka pertama Hee-soo mengaku neneknya bernama Kumiko-san, yaitu seorang koki dan pemilik restoran terkenal di Jepang. Tapi faktanya Hee-soo bukan siapa-siapa. Sungkook sebenarnya ingin memenjarakannya, tapi karena putranya juga terlibat, jadi dia nggak jadi melakukannya. Dia pun mengancam Hee-soo untuk mengakhiri hubungannya dengan Ji-hoon dan mengembalikan semua uang yang telah Ji-hoon berikan. Tapi Hee-soo malah memikirkan operasinya. Hee-soo sampai memohon agar Sungkook mengizinkan operasi itu. Katanya dia telah melalui berbagai hal agar bisa disetujui untuk melakukan operasi tersebut. Sungkook jelas tidak menerima permohonan itu. Dia berkata tetap akan mengirimkan pengacara untuk membantu proses perceraian Hee-soo dan Ji-hoon. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ibu mertuanya menelpon. Saat itu Young-hee menyampaikan kalau dia nggak lagi membenci Hee-soo. Dia juga berharap semoga pria itu memberikan Hee-soo cinta yang tidak dia dapatkan dari mendiang suaminya. Katanya juga mulai sekarang dia menitipkan Hee-soo dan Eun-seong pada pria itu. Namun setelah telepon ditutup dan Hee-soo turun dari bus, tanpa sadar dia telah meninggalkan ponselnya di bus tersebut. Hingga di malam harinya Hee-soo pun terpaksa datang ke terminal dan memeriksa satu persatu bus di sana. Dia juga sempat bertanya apakah ada yang menemukan ponselnya. Namun kata pria ini tidak ada. Dan dia sempat menghina Hee-soo yang telah kehilangan pikirannya. Karena sebelumnya Hee-soo berkata bahwa dia akan mencari ponselnya ke seluruh bus yang ada di terminal. Tentu jumlah bus yang ada di terminal itu sangat banyak. Dan tidak mungkin dia diizinkan untuk mengecek satu persatu bus di sana.
Namun Hesu merasa perkataan pria itu sangat menyakiti perasaannya hingga dia pun menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, ayah menyerahkan berkas perceraian untuk Ji-hoon tanda tangani. Ayahnya juga mencoba menyadarkannya bahwa Hesu bisa saja memeras uang Ji-hoon. Meskipun Ji-hoon berkata Hesu bukanlah wanita seperti itu. Tapi faktanya, Hesu bahkan berani menjual livernya demi uang. Ayahnya juga menceritakan pertemuannya dan Hesu tadi siang, di mana Hesu memohon agar ayah mengizinkan operasi itu. Ji-hoon sendiri baru tahu soal pertemuan itu, dan setelah dia mendengar itu, dia pun langsung pergi mencari Hesu. Dia sempat datang ke rumah Hesu, tapi sepertinya Hesu belum pulang. Dia juga sempat ke toko Juyeon, tapi toko itu sudah tutup dan Juyeon tidak mendengar panggilannya. Ji-hoon juga berkali-kali menghubunginya, tapi tentu saja Hesu tidak bisa menjawabnya. Lalu dia pun kembali ke restoran sembari menunggu Hesu dengan putus asa. Saat yang sama Hesu pun tiba, dan begitu melihatnya Ji-hoon langsung memeluknya. Lalu Ji-hoon pun bertanya, "Kemana saja kamu dan kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi?" Hesu pun menjelaskan bahwa ponselnya hilang. Dia juga menceritakan tentang pertemuannya dengan ayah Ji-hoon, di mana ayah Ji-hoon melarangnya untuk melakukan operasi. Namun sejujurnya Hesu merasa sedih karena sebenarnya dia memang ingin menolong ibu Ji-hoon. Beberapa waktu berselang Ji-hoon pun kembali menemui ayahnya. Sebelumnya ayahnya sempat mengirimkan mata-mata untuk memata-matai Ji-hoon, dan dia mengetahui kalau Ji-hoon mencari Hesu sepanjang malam. Ayahnya pun mulai bertanya, "Apakah kamu menyukai gadis itu?" Ji-hoon menjawab iya. Mendengar jawabannya, ayah cuma tertawa. Tapi meskipun begitu, ayah tetap nggak setuju kalau Ji-hoon mengorbankan dirinya demi menyelamatkan ibunya. Padahal ibunya tidak pernah membesarkannya. Namun menurut Ji-hoon, seorang anak tetaplah seorang anak. Dan itu juga merupakan arti sebuah keluarga, yaitu saling membantu dan mendukung. Namun entah mengapa ayahnya tetap kekeh dengan pendapatnya. Hingga akhirnya Ji-hoon pun berkata kalau dia siap dipenjara karena dia yakin dia melakukan hal yang benar. 돈 안 되는 놈, 사고나 치는 놈. 차라리 사고랑 차겠습니다. Keesokan paginya, Sungkook tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menemui Miran. Saat melihatnya, Sungkook terus-terusan menyalahkan Miran. Katanya dari dulu Miran telah menyusahkan hidupnya, dan sekarang Miran juga menyusahkan hidup putranya. Namun Miran membalikkan perkataan itu karena dulu Sungkook sendiri yang mendatanginya sambil berkata mencintainya. Tapi memang Miran mengakui hidupnya penuh dengan rasa bersalah. Dia merasa bersalah pada ibunya karena tidak bisa menjadi anak yang bisa diharapkan. Dan dia juga merasa bersalah pada Ji-hoon karena telah menelantarkannya sewaktu Ji-hoon masih kecil. Sebenarnya dari dulu dia sempat beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya. Tapi saat ingin melakukannya dia selalu terbayang wajah Sungkook. Dan dia sadar bahwa dia memang mencintainya. Dulu Sungkook pernah berjanji akan menceraikan istri pertamanya dan akan menjadikan Miran satu-satunya orang di hidupnya. Janji itulah yang selalu Miran tunggu sampai sekarang. Tapi sekarang Sungkook malah berkata bahwa Miran cuma beban baginya. 그거 하나로 여태 버티고 살았는데. Dia kemudian menemui ayahnya. Di sana ayah bertanya apakah Ji-hoon tetap ingin melanjutkan operasinya. Ji-hoon pun berkata iya dan dia akan bertanggung jawab setelahnya. Atau dengan kata lain, dia akan menyerahkan diri ke polisi. Ayahnya sempat memuji sikap keras kepala Ji-hoon yang dia yakin itu merupakan warisan darinya. Jadi akhirnya ayahnya pun mengalah untuk kali ini. Dia mengizinkan Ji-hoon menikah dan melakukan operasi ibunya. Namun setelah operasi itu selesai, dia ingin Ji-hoon menceraikan wanita itu dan menghapus ibunya dari kehidupannya atau melupakan ibunya untuk selama-lamanya. Menurut ayahnya, sikap ibunya itu hanya akan membuat Ji-hoon terluka. Jadi sebagai ayah, dia juga ingin melindungi putranya. Sementara saat itu Ho-jun memberikan ponsel baru yang katanya itu adalah hadiah dari Ji-hoon. Ho-jun juga memberitahu bahwa operasinya akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Hesu sempat bertanya soal Ji-hoon karena beberapa hari ini Ji-hoon jarang terlihat di restoran. Ho-jun pun cuma menjelaskan bahwa saat ini Ji-hoon lagi banyak pekerjaan di kantor pusat. Di malam harinya, ibu tiri Ji-hoon sempat bertanya
apa yang sebenarnya terjadi antara Jihoon dan ayahnya. Karena belakangan ini dia melihat ada banyak masalah yang terjadi di keluarga ini. Tapi dia nggak tahu menahu apa masalah itu. Dia juga nggak tahu apa yang terjadi dengan ibu kandung Jihoon. Saat yang sama suaminya memotong pembicaraan mereka sambil berkata kalau Sun Young tidak usah ikut campur. Lalu ayahnya pun menunjukkan alamat seorang wanita yang harus Jihoon temui besok. Katanya setelah operasi selesai dan Jihoon bercerai, maka dia akan menikahkan Jihoon dengan wanita tersebut. Jihoon pun mau gak mau terpaksa menuruti permintaan ayahnya. Sementara saat itu Haesoo terus menunggu kabar Jihoon. Seharian ini dia beberapa kali menghubunginya, namun Jihoon terus mengabaikan panggilannya. Hingga malam itu pun Jihoon menjawab panggilannya. Tapi Haesoo merasa sikap Jihoon sangat dingin, seperti sikapnya saat mereka pertama bertemu. Di luar restoran, tanpa sengaja Hojun berpapasan dengan Juyeon. Sebelumnya Juyeon mampir ke rumah Haesoo sekalian mengantar Eun-sung pulang. Di sana Hojun sempat mengajaknya makan malam bersama, namun Juyeon menolaknya karena dia mengira Hojun sudah punya istri. Mungkin karena wajahnya yang terlihat sedikit tua, padahal Hojun ini seumuran dengan Jihoon. Dan meskipun Hojun terus merayunya, tapi Juyeon tetap menolak ajakan itu dengan berbagai alasan. Seperti permintaan ayahnya, hari itu Jihoon pun menemui wanita itu. Namun dia kaget karena wanita yang dimaksud ayahnya adalah Nayun. Ayahnya pun mengatakan di depan istri dan anak pertamanya bahwa dia akan membiarkan Nayun dan Jihoon bersama lagi. Menurutnya mereka masih belum bisa melupakan satu sama lain, jadi dia ingin menyatukan mereka lagi. Ayah juga berjanji akan mencarikan wanita lain untuk Junghoon sebagai pengganti Nayun. Namun Junghoon jelas tidak bisa menerima hal itu. Menurutnya ayahnya terlalu pilih kasih. Padahal katanya selama ini dia juga sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk ayahnya. Tapi kata ayahnya, Junghoon tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. Beberapa perusahaan yang dikelolanya juga tidak ada yang beres. Sebenarnya ayahnya tetap ingin menjodohkan putranya dan Nayun karena antara dia dan keluarga Nayun sudah ada perjanjian bisnis dan juga ada kesepakatan di dalamnya yang menyebutkan tentang pernikahan putra-putri mereka. Jadi jika pernikahan itu batal, maka perusahaan mereka akan mengalami kerugian. Namun menurut istrinya itu adalah tindakan yang sangat egois dan cuma mementingkan keuntungan semata. Menurutnya keputusan Sungkook akan menghancurkan perasaan dan harga diri Junghoon. Namun tentu saja Sungkook tetap dengan sikap keras kepalanya. Dia bahkan gak mau mendengar apapun pendapat istrinya. Sementara saat itu Nayun bertanya tentang hubungan Jihoon dengan wanita itu atau Haesoo. Karena dia berpikir gak mungkin seorang Jihoon mau berkencan dengan wanita seperti itu. Jihoon pun menjelaskan bahwa hubungannya dan Haesoo itu palsu. Dan foto yang pernah Nayun lihat juga cuma settingan mereka. Namun Jihoon belum mau menceritakan cerita yang sebenarnya. Di sisi lain, Haesoo masih terus kepikiran dengan Jihoon yang tiba-tiba menghilang. Dia sempat ingin mengirimnya pesan, namun dia ragu dan menghapus pesan itu lagi. Saat dia mencari Eun-sung, dia sempat melihat lampu ruangan Jihoon menyala. Dan dia pun langsung mengetuk pintu rumahnya karena mengira Jihoon sudah pulang. Namun saat itu Jihoon sedang berada di lantai atas bersama Eun-sung dan kucing peliharaannya. Nggak berselang lama, Haesoo pun menemuinya dan bertanya tentang operasi itu. Tapi Jihoon cuma menjawab agar Haesoo mempersiapkan dirinya, mengingat operasinya akan dilakukan esok lusa. 이번 준비 잘하세요. Keesokan harinya, Hojun memanggil Haesoo dan mengajaknya berbicara. Katanya dia sudah menyebarkan berita pada semua karyawan bahwa Haesoo akan pergi ke Pulau Jeju selama 1 bulan untuk mengurus cabang restoran. Sebenarnya itu adalah kebohongan agar karyawan lain gak curiga kalau Haesoo tiba-tiba menghilang saat dia melakukan operasi. Nanti setelah operasi dan keadaan Haesoo membaik, Haesoo bisa kembali bekerja di restoran. Katanya itu semua karena Jihoon yang selalu menyediakan tempat buat Haesoo. Saat yang sama Nayun tiba-tiba mampir dan memanggil Haesoo. Nayun pun berkata bahwa sebelumnya dia mendengar dari Jihoon tentang hubungan Haesoo dan Jihoon. Di mana saat itu Jihoon berkata kalau hubungan mereka palsu. Tapi seperti yang kita tahu, Jihoon belum menjelaskan detailnya untuk apa dia menjalin hubungan palsu itu. Jadi Nayun pun bertanya langsung ke Haesoo. Namun Haesoo merasa berat untuk menjelaskannya.
Nayun juga sempat memberitahu bahwa dia dan Jiun akan segera berkencan lagi. Mendengar hal itu, Hesu merasa sangat kaget. Namun dia tetap mengucapkan selamat. Hesu juga berkata bahwa Jiun dan Nayun memang cocok. Dan dia merasa nggak pantas jika harus bersanding dengan orang seperti Jihoon. 자세한 얘기는 직접 들으세요. 제가 말하긴 좀 그렇고요. Malam harinya, Nayun bersama beberapa temannya mengadakan makan malam bareng di restoran itu. Ketika melihat Jihoon, dia pun mengenalkan Jihoon pada teman-temannya. Dari kejauhan, Hesu terus memandangi mereka seperti ada perasaan cemburu ketika melihat Jihoon begitu akrab dengan mantan kekasihnya. Di sisi lain, terlihat Yoonhee yang terus memperhatikan seorang anak kecil yang sedang membeli dagangannya. Sepertinya wajah anak itu mengingatkannya dengan Eun-sang. Sung-jo yang melihat hal itu lantas mengajaknya untuk pergi menemui Eun-sang karena dia melihat Yoonhee begitu merindukan cucunya. Lalu singkat waktu mereka pun tiba di toko Juyeon. Namun saat itu Yoonhee tidak memberitahu bahwa dia adalah nenek Eun-sang. Dia juga melihat wajah Eun-sang sangat mirip dengan ayahnya. Dan dia sangat terharu karena akhirnya dia bisa berbicara langsung dengan cucunya. Sebelum pergi dia sempat berpesan agar Eun-sang makan yang banyak supaya cepat besar. Dia juga berpesan agar Eun-sang selalu mematuhi ibunya. Kembali lagi ke restoran. Waktu itu tanpa sengaja Hesu bertemu lagi dengan Nayun. Sementara Ara yang melihat hal itu mulai memanaskan suasana karena semua karyawan tahu bahwa selama ini Hesu dekat dengan Jihoon. Tapi malam ini mereka melihat Jihoon begitu akrab dengan Nayun. Di sisi lain, teman-teman Nayun mulai penasaran dan bertanya sebenarnya apa hubungan Jihoon dan Nayun. Karena mereka terus bertanya, Jihoon pun tiba-tiba berkata bahwa dia dan Nayun akan segera menikah. Hojun sendiri sampai heran apa yang sebenarnya Jihoon pikirkan saat ini. Mengapa dia tiba-tiba membuat pengumuman pernikahan seperti itu? Saat yang sama tiba-tiba Junghoon datang ke restoran. Dia pun langsung mencari Jihoon dan kebetulan dia melihatnya sedang bersama Nayun. Junghoon yang emosi lantas mulai merendahkannya. Katanya Jihoon beruntung karena keluarga mereka mau menerima dan membesarkannya. Namun Jihoon menahan semua emosinya dan berusaha menenangkan Junghoon. Jihoon pun kemudian meninggalkannya dan dia sempat bertemu Hesu. Junghoon ternyata masih mengikutinya dan saat dia melihat Hesu, dia berkata akan membayar Hesu agar mau tidur bersamanya. Katanya itu untuk membalas Jihoon yang telah merebut pacarnya. Jadi dia juga akan merebut pacar Jihoon. Melihat hal itu kesabaran Jihoon pun habis. Setelah kejadian itu Jihoon pun menemui ibunya. Di sana Jihoon berkata kalau ini adalah pertemuan mereka yang terakhir karena setelahnya Jihoon tidak akan menemui ibunya lagi. Miran pun langsung tahu pasti ayahnya yang telah menyuruh Jihoon melakukan ini. Jihoon juga sempat mengingatkan masa-masa mereka dulu. Masa sebelum Jihoon dia titipkan di rumah ayahnya, di mana dulu mereka hidup berdua dan selalu menantikan kedatangan ayahnya. Jihoon menyadari bahwa mereka saat itu kesepian. Tapi mereka mencoba berbahagia dalam kesepian itu. Dan mulai sekarang, Jihoon ingin agar ibunya memikirkan hal-hal yang indah saja. Dan dia juga berharap agar ibunya tidak lagi membenci ayahnya. Tentu saja Jihoon terpaksa mengatakan itu. Begitu pula dengan ibunya yang terpaksa menerimanya. Keesokan harinya Hesu pun berpamitan dengan Eun-sang. Karena hari ini dia akan pergi melakukan perjalanan bisnis atau melakukan operasi. Selama di operasi, Eun-sang akan tinggal bersama Juyeon. Eun-sang sempat menitipkan surat, tapi dia meminta agar ibunya membukanya nanti saat dia sudah tiba di lokasi tujuan. Namun karena nggak sabar, Hesu pun membuka surat itu di perjalanan. Yang isinya adalah kata-kata penyemangat dari Eun-sang agar ibunya semangat saat melakukan perjalanan bisnisnya. Tapi saat dia tiba di rumah sakit, penjaga Miran memberitahu bahwa Miran tiba-tiba menghilang. Hesu pun mengecek ke kamarnya dan dia cuma melihat sepucuk surat yang Miran tinggalkan.